Pemuda ini adalah tabib terkuat di seluruh benua. Dalam pertempuran terakhir melawan bencana, tak ada satupun pemburu yang cukup kuat untuk menumbangkan naga-naga itu. Namun mereka memiliki tekad. Selama Will ada di sana, tidak ada yang tewas di medan perang, tidak peduli seberapa parah luka yang mereka derita. Namun, hal itu justru menjadi kutukan. Rekan-rekannya muak karena tidak bisa mati. Ditarik kembali dari ambang kematian, diperbaiki dari awal, dan dilemparkan kembali ke dalam perang berulang kali terasa lebih buruk daripada gugur di medan laga. Jadi, mereka berbalik melawan satu-satunya orang yang menjaga mereka tetap hidup. Sang jendera menancapkan pedang ke bahu Will dan berkata, "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya menderita. Itu adalah akhirnya." Tanpa keinginan untuk bertarung, pasukan itu hancur berantakan. Naga-naga itu tidak membiarkan siapapun selamat dan Will menyadari bahwa tabib terkuat di dunia sekalipun tidak akan selamat di dalam perut naga. Tapi, kau pikir itu akhirnya? Will terbangun 5 tahun di masa lalu dengan setiap ingatan tentang kiamat yang masih tersimpan di kepalanya. Dia tahu persis apa yang akan terjadi, dan kali ini dia memutuskan untuk tidak berdiam diri di belakang hanya untuk menyembuhkan orang. Dia akan belajar cara bertarung, masuk ke Akademi Sihir Ofensif, dan berhenti mengandalkan orang lain untuk melindungi mereka yang dia sayangi. Sampai dia menyadari surat di atas meja, formulir pendaftaran. Jika surat itu ada di sana, berarti dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Will membuka pintu dan menghadapi dunia di luar sana. Tahun 416 kalender Solsario, 1 minggu sebelum tanggal pendaftaran di Akademi Highlight, 5 tahun yang lalu. Dia pikir naga itu telah merenggut nyawanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jika keinginan terakhirnya benar-benar dikabulkan, maka dia tahu persis apa yang harus dia lakukan. Dia akan mendaftar di Squartz, Akademi Sihir Ofensif. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tabib tidak bisa menggunakan sihir serang. Will berniat untuk menghancurkan gagasan itu sekali dan selamanya. Akan ada rintangan, banyak rintangan, tetapi dia membawa ingatan akan kehidupan masa lalunya dan semua sihir penyembuhan yang telah dia kuasai. Jika dia menggunakan semua yang dia miliki, dia bisa mengubah masa depan. Kali ini, dia akan bertarung dengan tangannya sendiri. Squartz adalah sekolah terbaik di dunia untuk mempelajari sihir tempur. Mereka mengatakan sistem elit di sana bisa mengubah penyihir apapun menjadi petarung. Garis depan. Seseorang yang pernah dia temui di kehidupan masa lalunya juga merupakan lulusan di sana, tetapi teori akademi tersebut dijaga dengan sangat ketat. Hanya siswa yang memiliki akses. Mungkin tidak ada preseden seorang tabib mendaftar di Squartz. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengakalinya. Pada akhirnya, semua mungkin berujung pada uang. Karena reputasi sekolah, para bangsawan berinvestasi besar-besaran di sana. Seandainya saja dia berhasil membawa kekayaannya dari kehidupan masa lalu, tapi nyatanya tidak. Bagaimanapun, imbalan yang dia terima sebagai tabib cukup besar. Masalahnya adalah waktu. Bahkan jika dia mulai bekerja sekarang, dia tidak akan mendapatkan cukup uang sebelum tanggal pendaftaran. Sebuah suara memanggil namanya. Will langsung mengenalinya, itu adiknya. Dia telah kembali ke masa lalu, dan dia masih hidup. Dia bertanya apakah perut Will terasa sakit. Will menggelengkan kepala, beralasan ada debu yang masuk ke matanya. Dia tertawa dan mendoakan harinya menyenangkan. Will berpikir bahwa dalam hidup ini, dia bisa mencegah tragedi yang akan menimpanya nanti. Sihir penyembuhannya akan cukup. Dia bisa menyelamatkan orang-orang yang tidak bisa dia selamatkan sebelumnya. Dia berkata dia baru saja mengetahui sesuatu. Adiknya ingin tahu apa yang terjadi. Aliansi Akademi Sihir adalah organisasi yang menyatukan semua akademi di kerajaan dan membuat keputusan mengenai pendidikan sihir. Saat itu, ketua aliansi juga menjabat sebagai direktur Akademi Squartz, namun ada masa di mana dia hampir menghilang dari rapat. Di kediaman direktur pada hari yang sama, dia berdiri di samping tempat tidur. Cucunya terbaring tak sadarkan diri, basah kuyup oleh keringat dingin. Dia meletakkan tangannya di wajah gadis itu dan memanggil namanya, "Mari." Dia berkata tabib hari ini pun tidak cukup baik, tetapi dia akan menemukan seseorang yang mampu menyembuhkannya. Dia memintanya untuk bertahan sedikit lebih lama. Itulah sebabnya sang direktur terus menghilang. Dia benar-benar habis-habisan merawat cucunya yang sakit. Di garis waktu sebelumnya, sihir penyembuhan. Era itu belum mampu menyelamatkannya, dan dia telah meninggal. Kemudian seseorang masuk melalui jendela dan bertanya apakah sang direktur bersedia membiarkannya menangani pekerjaan itu. Direktur langsung mengenali anak itu. Itu adalah Will, siswa beasiswa dari Highlight, yang bakatnya dalam sihir penyembuhan sudah sangat dikenal di dalam aliansi. Meski dia tidak menyangka Will adalah tipe orang yang memanjat masuk melalui jendela. Will menggaruk kepalanya dan tertawa. Dia berpikir dirinya yang dulu tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, tetapi kehilangan nyawa mungkin telah membuatnya lebih berani. Bagaimanapun, tidak ada waktu untuk disia-siakan, tidak untuknya, tidak untuk gadis itu, dan dia bisa menyembuhkannya. Sang direktur bertanya apa niatnya. Will berkata mereka bisa membicarakan hal itu nanti, dan yang pertama dia butuhkan adalah izin untuk merawat cucunya. Penyakitnya telah berkembang lebih cepat dari yang dia duga. Mereka berdua saling menatap selama beberapa detik. Kemudian sang direktur mengalah dan menyuruh Will menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Will duduk di samping gadis itu di tempat tidur dan menatap ke depan, sedikit tegang. Dia berpikir direktur Akademi Sihir Ofensif memiliki sorot mata yang persis seperti yang kau duga. Tipe yang akan mengakhiri hidupmu di tempat jika kau melakukan satu kesalahan kecil. Meski begitu, dia menarik napas dalam-dalam, memegang tangannya, dan mulai menggunakan sihir penyembuhannya. Kapasitas mananya turun saat dia kembali ke masa lalu, tetapi formula-formulanya masih dia ingat. Formula untuk mengobati penyakit Sora seharusnya tidak ditemukan sampai
sampai 2 tahun lagi, tetapi dirinya yang sekarang sudah mengetahuinya. Gadis itu membuka matanya. Will menghela napas lega dan berkata, syukurlah itu berhasil. Dengan senyum, dia memberitahunya bahwa staminanya benar-benar terkuras dan memintanya untuk beristirahat. Dia berpaling, sedikit malu, dan setuju. Direktur bertanya apakah Mari benar-benar baik-baik saja. Dia mengonfirmasinya dan berkata dia tidak ingat kapan terakhir kali dia merasa seringan ini. Pria tua itu hampir meneteskan air mata di tempat. Dia berkata dia mengerti. Dia mengerti sepenuhnya, dan bahwa itu adalah kelegaan yang luar biasa. Di ruangan lain, sang direktur berterima kasih pada Will. Dia berkata jika ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuknya, dia hanya perlu memintanya. Will berterima kasih dan berkata permintaannya tidak sulit. Seperti yang baru saja direktur lihat, sihir penyembuhannya ada di tingkat atas. Tidak ada lagi yang tersisa baginya untuk dipelajari di bidang itu. Itulah mengapa dia ingin mendaftar di Akademi Quartz. Direktur bertanya apakah Will benar-benar ingin menempatkan bakat seperti miliknya di Akademi Sihir Ofensif alih-alih Akademi Penyembuhan, dan apakah dia mengerti apa artinya itu. Will mengonfirmasinya. Direktur mengamati mata anak itu sejenak. Kemudian dia berkata otoritasnya ada tepat untuk hari-hari seperti ini, dan bahwa dia akan mengurus segalanya. Dia menjabat tangan Will. Di ruangan lain, seorang pria berkomentar bahwa rubah tua itu, saat kau tidak menduganya, pergi dan melakukan sesuatu yang begitu gegabah. Dia bertanya-tanya apakah Will bahkan bisa mengimbani kurikulum Quartz, seorang tabib lembut seperti dia. Pada hari upacara penerimaan, direktur memberikan pidato di depan semua orang. Akademi Quartz adalah asrama, sekolah yang berspesialisasi dalam sihir ofensif dengan kurikulum unik, lahan luas, banyak lapangan latihan, fasilitas penelitian, dan perpustakaan yang sangat besar. Sekolah ini membanggakan alumni berpengaruh dan menerima dukungan langsung dari kerajaan. Tidak ada institusi yang lebih baik untuk mempelajari sihir ofensif. Tidak ada tabib yang pernah mendaftar di sana. Direktur yakin bahwa banyak kesulitan menunggu Will, tetapi jika dia belajar di akademi ini, dia akan mampu menjadi penyihir sejati. Will memikirkan masa lalunya. Di sini, di tempat ini, dia akan mengubah takdirnya. Setelah pendaftaran dan kelas dimulai, Will menghadapi rintangan pertamanya. Seorang profesor menyuruhnya untuk memulai. Will setuju, memunculkan mantra api di telapak tangannya, dan menembakkannya, tetapi hanya asap yang keluar. Profesor menyatakan itu kegagalan. Lainnya, dia berkata dia tidak bisa membiarkan Will mengikuti kelas sampai dia bisa mengenai sasaran dengan sihir ofensif dasar, dan menyuruhnya pergi berlatih di lapangan latihan di belakang sekolah. Will meminta diri dan bertanya apakah profesor setidaknya bisa mengajarinya cara melakukannya. Tidak ada cara untuk melatih sesuatu yang tidak dia ketahui. Profesor menjawab bahwa mengajar seorang tabib hanyalah membuang-buang waktu. Will bertanya apakah dia setidaknya bisa mempelajari teori di perpustakaan, tetapi profesor itu blak-blakan. Tidak ada buku untuk tabib di sana. Saat itulah seorang siswa berambut pirang merapalkan mantra tanpa peringatan dan menembakkannya tepat ke arahnya. Will jatuh ke tanah. Si pirang tertawa, bertanya apakah dia bahkan tidak bisa menghindari serangan dasar. Ini adalah akademi sihir ofensif. Tidak ada tempat bagi orang lemah yang bahkan tidak tahu cara melindungi diri mereka sendiri. Dengan kata lain, itu adalah kesalahannya sendiri karena terkena serangan itu. Profesor setuju dengan siswa tersebut. Dia berkata Will harus meminta Akademi Penyembuhan untuk menerimanya kembali. Si pirang, Ulpis, selesai dengan senyum, mengatakan setidaknya di sana, dia akan menemukan orang-orang yang cukup baik untuk menghiburnya. Will bangkit dan menoleh dengan kebencian di wajahnya. Kemudian, duduk di bangku menghadapi kenyataan. Tidak ada tanda-tanda kemajuan dalam sihir ofensif. Dia tahu itu akan sulit. Sihir penyembuhan dan sihir ofensif berasal dari sumber yang sama sekali berbeda. Penyihir mengubah mana menggunakan formula mantra, dan jenis mana menentukan apa yang bisa mereka lakukan. Mana dinamis menghasilkan api, ledakan, kehancuran. Tabib hanya memiliki mana statis, tetapi Quartz memiliki reputasi untuk menempa penyihir tempur tingkat atas dari hampir nol. Pasti ada metode di sini. Jika dia bisa belajar mengubah mana statis menjadi dinamis, dia yakin dia bisa menguasai sisanya. Masalahnya adalah mendekati kelas saja, bahkan tidak mungkin. Profesor dan siswa memandang rendah tabib secara setara. Meski begitu, dia tidak bisa menyerah. Orang yang dia kagumi telah memulai dengan sedikit mana dan menyempurnakan segalanya tepat di Quartz. Datang ke sini bukanlah kesalahan. Berjuang dalam kegelapan juga tidak akan membawanya kemanapun. Dia tidak memiliki izin untuk masuk ke perpustakaan, tetapi mungkin layak untuk mencoba menyelinap masuk. Sebuah suara memecah keheningan, bertanya apa yang dia lakukan. Di luar pada jam itu, Will meminta maaf secara otomatis dan kemudian mengenali orang di depannya. Dia mendekat, menunduk, lalu mengangkat matanya dan menatap langsung ke tatapan Will. Itu adalah Lady Veronica. Dia merasakan beratnya pertemuan itu. Dalam kehidupan masa lalunya, mereka telah bertarung di medan peran yang sama. Dia adalah penyihir tempur kelas 1, dan di saat-saat terakhir mereka bersama. Pedang sihirnya bisa memotong apapun dalam sekejap, dan sekarang, dalam hidup ini, dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Saat itulah dia menyadari, dia memegang pedangnya. Veronica berkata dia telah melihat seorang siswa yang mencurigakan, dan sudah sewajarnya untuk waspada. Dia ingin tahu apa yang dia rencanakan. Apakah dia merencanakan sesuatu atau hanya bersemangat untuk belajar? Will menilai situasi dalam sepersekian detik. Veronica berada di level yang sama sekali berbeda dari Ulpis. Jika dia menyerang, dia tamat. Dia menjawab bahwa itu hanya antusiasme. Dia menyingkirkan pedangnya, berkata bahwa tidak apa-apa kalau begitu. Will mengonfirmasi namanya, dan Veronica setuju, tetapi ingin tahu apakah begitu caranya dia menyapa seorang profesor. Will terkejut.
Dalam kehidupan masa lalunya, perbedaan usia di antara mereka tidak terlalu jauh. Veronica menjelaskan bahwa dia telah melompat kelas dan menjadi profesor tak lama kemudian, dimulai pada tahun itu juga. Mengingat bakatnya, itu sangat masuk akal. Dan saat itulah Will melihat peluangnya. Dia bertanya apakah dia bisa menghadiri kelasnya dan bagaimana cara mendaftarnya. Veronica menjawab bahwa dia belum memiliki kelas sendiri. Dia telah melompat kelas dan hampir tidak menghadiri kelas reguler sendiri. Tahun itu, dia hanya asisten pengajar, ditugaskan untuk menjawab pertanyaan siswa. Idenya adalah karena usia yang berdekatan, siswa akan merasa lebih nyaman di sekitarnya. Namun untuk beberapa alasan, tidak ada yang pernah menanyakan apapun padanya. Sempurna. Will langsung ke intinya. Jika seorang tabib ingin belajar sihir ofensif, apa yang menurutnya harus dia lakukan? Veronica berkata dia telah melihat sesuatu yang aneh dalam aliran mananya, jadi itu dia, pendatang baru yang dibicarakan semua orang. Seorang tabib yang belajar sihir ofensif adalah hal yang langka, tetapi jika ada metode untuk menangani mana dinamis, dia tentu bisa mengajarkannya kepadanya. Will terkejut, tetapi Veronica melanjutkan tanpa ragu. Meski begitu, akan mustahil baginya untuk menggunakan sihir ofensif. Dia memiliki terlalu banyak mana statis. Bahkan jika dia berhasil menambah mana dinamis, itu hanya akan larut ke dalam mana statis. Dan bahkan menggunakan metode alternatif, formulanya tidak akan berhasil. Will bertanya langsung apakah tidak ada metode sama sekali bagi seorang tabib untuk menggunakan sihir ofensif. Veronica berkata tidak. Dia menerima jawaban itu. Rencananya telah berantakan. Tetapi menyerah di sana bukanlah pilihan. Jika tidak ada metode, dia harus membuatnya sendiri. Dia berterima kasih pada Veronica dan berkata dia akan memikirkannya lebih lanjut sendiri. Veronica berkata dia belum selesai. Memang benar tabib tidak bisa menggunakan sihir ofensif, tetapi ada cara bagi seorang tabib untuk menjadi penyihir tempur. Will tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Veronica menunjuk ke pedang di pinggangnya sendiri. Ayunkan seperti ini, dan kau bisa menjatuhkan musuh. Kemudian dia menunjuk ke kursi di sampingnya, terbuat dari kayu, dibuat untuk diduduki. Tapi jika seseorang mengambilnya dan melemparkannya ke orang lain, itu akan menjatuhkan mereka dengan mudah. Tidak ada yang berpikir untuk menggunakan kursi sebagai senjata karena itu dibuat untuk hal lain. Bagaimana penggunaannya tergantung pada siapa yang memegangnya. Itu, dan hal yang sama berlaku untuk tangannya. Dia bisa memberinya sentuhan ringan. Will tertangkap basah. Kemudian Veronica menjentikan dahi Will dan berkata dia juga bisa menyakitinya dengan cara itu. Singkatnya, semuanya bermuara pada penerapan. Apapun bisa menjadi senjata tergantung pada bagaimana ia digunakan. Will langsung mengerti. Dia berbicara tentang menggunakan sihir penyembuhan untuk menyerang. Veronica mengonfirmasinya dengan anggukan. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan itu. Veronica menjelaskan bahwa itulah yang menentukan sifat setiap orang. Itulah sebabnya penyihir tempur tidak tertarik pada penyembuhan, dan tabib tidak tertarik pada pertempuran. Tapi dia mungkin berbeda. Fakta sederhana bahwa dia mendaftar di Akademi Sihir Ofensif sudah menjadikannya sebuah anomali. Dan kenyataannya, mananya bukanlah mana tabib murni. Will berpikir mungkin dia tidak menyadarinya karena regresi itu. Veronica menyuruhnya untuk menyadari hal itu, untuk merangkul kemarahan agresif di dalam dirinya. Jika dia melakukannya, sihir penyembuhannya pasti akan mampu menghancurkan musuh. Keesokan harinya, di tempat latihan, Will masih memikirkan apa yang Veronica katakan. Analoginya aneh, tetapi itu benar-benar membuka mata. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menunjukkan penolakan terhadap ide seorang tabib menggunakan sihir ofensif, dan aneh bahwa dia sudah menyiapkan teori untuk itu. Instruktur memotong pikirannya. Karena kelas memiliki jumlah siswa yang ganjil, Will juga akan ikut serta dalam pertandingan sparring hari itu. Fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif adalah masalahnya. Bahkan jika dia menerima kekalahan sepihak, dia akan menuai apa yang dia tanam. Dan pertandingannya sudah ditentukan. Will akan menghadapi Ulpis. Itu adalah pengaturan yang jelas. Ulpis Omen berasal dari keluarga bangsawan terkenal dan selalu dikelilingi oleh hantek-hantek. Tapi dari apa yang Will amati di kelas, Ulpis bukan hanya sekadar nama. Dia adalah penyihir tempuh sejati. Ulpis berteriak bahwa sihir penyembuhan tidak mempan terhadap penghinaan, dan bahwa Will akan berlari pulang sambil menangis setelah dipukuli. Will menganggap kepribadiannya mengesalkan dengan cara yang tidak dia duga. Dulu, dia akan mengabaikannya, tetapi kali ini orang itu benar-benar membuatnya kesal. Dia ingin menguji teori Veronica bagaimanapun caranya, dan mungkin membalas sedikit. Dia menyapa Ulpis dengan formal dan berkata dia tidak akan menerima kekalahan. Will membalas bahwa dia tidak berniat untuk menyerah, tetapi dia punya usulan. Jika dia kalah dalam pertarungan, dia akan mengakui bahwa dia tidak memiliki bakat untuk sihir ofensif dan meninggalkan Squartz. Instruktur berkata itu keputusan yang bijak. Will melanjutkan, tapi jika dia menang, dia ingin izin untuk menghadiri kelas reguler. Instruktur bertanya omong kosong macam apa itu. Ulpis berteriak bahwa orang lemah sedang berpegang pada ilusi yang mustahil hanya untuk menghadapi ketakutannya, dan jika tidak ada yang dihancurkan, tidak akan ada kesenangan sama sekali. Instruktur menghentikan diskusi. Hipotesis yang mustahil adalah buang-buang waktu. Keduanya harus mengambil posisi. Dia mengangkat tangannya dan meminta pertandingan dimulai. Ulpis fokus, memanggil beberapa belati di sekelilingnya. Dia berteriak pada Will untuk menyaksikan sihir penciptaan bilahnya.
Tak terhitung banyaknya pedang yang disihir dari ketiadaan, siap untuk menyerang seorang pecundang yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir ofensif dasar. Will fokus tepat setelahnya. Dia menyalurkan sihir penyembuhannya, membuka matanya dengan konsentrasi penuh, dan mulai menghindari bilah-bilah itu dari sisi ke sisi. Ulpis terkejut. Will merenung saat dia bergerak. Inti sebenarnya dari sihir penyembuhannya adalah manipulasi kehidupan, mengendalikan aktivitas vital dan memaksimalkan kekuatan penyembuhan alami tubuh. Tapi penyembuhan bukanlah satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan. Jika dia mengubahnya menjadi bentuk ofensif, Ulpis berteriak padanya untuk berhenti bertindak seolah dia sesuatu yang istimewa hanya karena dia beruntung. Will mengaktifkan pembuatan fisik. Dia meraih salah satu bilah di udara dan, dalam satu gerakan, menepi semua yang lain. Mereka membeku sejenak sebelum jatuh ke lantai dengan dentingan kering. Itu persis apa yang kubutuhkan. Dia memposisikan belati di depannya dan berkata dia meminjamnya. Dia siap untuk bertarung. Kerumunan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Seseorang bertanya apakah itu sihir ofensif. Will berpikir, tidak, itu sihir penyembuhan yang digunakan secara ofensif. Rupanya, tidak ada orang lain yang bisa membedakannya. Ulpis tidak terima. Dia berteriak bahwa Will pasti bercanda, bahwa dia bisa memanggil lebih banyak bilah daripada itu. Seorang penyihir tempur tidak bisa kalah dari seorang tabib. Will menekan ke depan, menangkis setiap bilah yang datang padanya. Ulpis menjadi lebih frustrasi. Ini bukan tentang kuantitas. Dia menyatakan dia akan membuat pedang-pedang itu lebih besar. Dia ingin melihat apa pendapat Will tentang itu. Will memblokir dengan belati. Ulpis berteriak tak percaya dan mendorong lebih keras. Dia menambahkan putaran pada bilah-bilah itu dan melemparkan semua yang dia miliki. Will pikir dia harus sedikit meningkatkan penguatan fisik. Dia memblokir serangan itu. Ulpis berteriak bahwa itu mustahil. Aku akan menyembuhkan diriku dengan benar. Nanti, Will menatapnya. Maafkan aku. Dia menggerakkan belati. Dinding pasir naik di antara mereka. Keduanya mundur, tertangkap basah. Guru telah melangkah masuk. Pasir itu miliknya. Dia berkata masih ada pertandingan lain yang harus dilalui dan menyuruh keduanya mundur. Will menatap dingin ke arah Ulpis di tanah dan bertanya apakah dia bisa bergabung dengan kelas reguler mulai waktu berikutnya. Ulpis menggertakkan giginya dan menyuruhnya melakukan apapun yang dia inginkan. Will berterima kasih padanya. Saat dia berjalan pergi, dia memikirkan apa yang baru saja dia rasakan. Itu adalah bentuk sihir ofensif miliknya, dan itu berhasil lebih baik dari yang dia duga, karena dia telah mengalahkan penyihir tempur berbakat seusianya. Semua berkat Profesor Veronica. Ada jalan bagi seorang tabib untuk menjadi penyihir tempur. Dia bisa menjadi penyihir tempur. Dia menatap bendera akademi. Ulpis bergumam pada guru bahwa apa yang terjadi adalah kecelakaan selama kelas dan bisa menjadi masalah. Dia berkata dia benar-benar tidak ingin harus melaporkan setiap detail kepada ayahnya, dan bahwa guru harus mengerti apa artinya itu. Guru setuju. Mereka tidak bisa membiarkan seorang tabib bertindak sombong di sana. Di dalam kelas, Will berpikir bahwa dia akhirnya bisa menghadiri kelas. Dia akan mempelajari semua yang perlu diketahui tentang sihir ofensif. Guru masuk, melirik sekilas ke arah Will, dan berbalik untuk menghadapi kelas. Dia mengumumkan bahwa pelajaran akan tentang pembuatan alat sihir. Mereka akan merakit bom es. Dia akan membagikan materi dan mereka harus mengikuti instruksi sambil memasukkan mana. Will mengenali formatnya. Di Akademi Penyembuhan, ada kelas serupa, tetapi di sana mereka hanya membuat ramuan dan item pemulihan. Masuk akal bahwa di sini mereka membuat senjata. Mereka mungkin berharap semua orang memasukkan mana dinamis, tetapi untuk pembuatan alat sihir, sifat mana tidak terlalu penting. Sebagian besar bergantung pada bahan. Dia seharusnya bisa menangani kelas ini tanpa masalah. Dia mulai menambahkan bubuk dahan pohon api ke fragmen golem es. Kemudian batu mana mulai bersinar secara berbeda. Will melemparkannya dengan pembuatan fisik. Ledakan itu mengguncang bagian belakang ruangan. Will terbaring di lantai, dikelilingi oleh duri-duri es, menatap langit-langit seperti orang bodoh. Profesor memanggilnya di tempat. Dia ingin tahu apa yang Will pikir sedang dia lakukan. Will menjelaskan bahwa batu itu telah aktif bahkan sebelum dia memasukkan mana ke dalamnya. Tetapi profesor tidak tertarik pada alasan. Dia memotong poin dari nilainya. Tawa datang dari belakang ruangan. Ulpis tertawa bersama semua orang, menatap Will dengan ekspresi yang aneh. Will memelototi balik. Di kelas berikutnya tentang makhluk ajaib, seekor salamander berdiri di depannya. Profesor memperingatkan bahwa siswa dengan nilai rendah harus duduk di barisan depan dan memperhatikan dengan saksama. Will baru saja selesai memproses betapa dekatnya dia dengan benda itu ketika salamander menyemburkan api ke arahnya. Dia memblokirnya dengan panci. Profesor bertanya mengapa dia memegang kuali. Will berkata itu perlu. Kuali itu disita. Jadi begitu cara mereka bermain, pikir Will. Mereka membiarkannya duduk di kelas, tetapi mereka tidak punya niat membiarkannya benar-benar belajar apapun. Seorang gadis memperhatikannya dari kejauhan dengan ekspresi yang sedikit tidak nyaman. Pelecehan tidak berhenti di situ. Profesor terus memanggil Will untuk menjawab pertanyaan tentang materi yang belum pernah dia lihat. Di luar kelas, seseorang memberitahu instruktur bahwa Will telah berperilaku buruk dan dia tidak makan malam karenanya. Kembali ke asrama, Will berbaring menatap langit-langit. Angin bertiup melawannya di sekolah ini, dan itu tak kenal lelah. Masih ada segunung masalah di depan, tetapi dia membuat kemajuan, dan dia tidak bisa membiarkan pelecehan kecil ini menghalangi hal itu. Selain itu, dia telah bertarung dengan tangannya sendiri untuk pertama kalinya dan menang. Dia benar-benar bisa menjadi penyihir tempur. Dia juga mendapatkan buku teks. Dia
dia perlu memeriksa materi hari itu. Keesokan harinya, Will tiba di kelas dan tidak ada orang di sana. Sudah waktunya kelas, tetapi profesor tidak muncul. Satu-satunya orang lain di sana adalah gadis dari tadi. Sepertinya kelas telah pindah ruangan dan tidak ada yang repot-repot memberitahu mereka. Will berjalan mendekat dan meminta diri. Dia bertanya apakah menurutnya kelas telah dipindahkan. Dia berkata dia juga memikirkan hal yang sama. Kemudian dia menambahkan, karena dia satu-satunya orang di sana bersama Will, siswa yang dibenci profesor dan semua orang lainnya. Dia pikir itulah masalahnya. Kurasa kita berada di pihak yang sama, katanya. Orang guangan yang dibenci cocok satu sama lain. Will menemukan kalimat itu sedikit tajam, tetapi nadanya cukup suram untuk terasa tulus. Bagaimanapun, dia senang mendapat teman. Dia berkata senang bertemu dengannya. Dia berkata kesenangan itu miliknya. Namanya Erika Glenn. Will memberitahu Erika bahwa dia adalah teman pertamanya di akademi. Erika menjawab bahwa dalam kasus itu, sulit untuk dihindari. Lagi pula, dia jarang menghadiri kelas, dan di atas segalanya, dia adalah seorang tabib. Semua orang mengatakan tabib adalah orang lemah. Dia sendiri menghadiri setiap kelas dan adalah seorang penyihir tempur, tetapi dia tidak punya teman. Juga, Will memikirkan hal itu. Mengesampingkan kepribadiannya, diskriminasi terhadap tabib berjalan dalam di kehidupan masa lalu. Dia telah diakui terlalu cepat untuk menghadapi hal semacam itu. Tapi di akademi yang berspesialisasi dalam sihir ofensif, prasangka itu kuat dan belajar di sana berarti harus berjuang melawannya. Juga, Erika menghela napas dan bertanya mengapa dia datang ke Squartz. Will berkata bahwa dilahirkan sebagai tabib bukanlah alasan untuk tetap berada di luar pertarungan. Erika terlihat terkejut. Dia berkata dia memiliki alasannya sendiri dan bertanya mengapa dia datang. Erika menjelaskan bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan. Tidak ada anak laki-laki yang lahir dan orang tuanya khawatir tentang garis keluarga yang punah. Mereka berpikir bahwa jika dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai penyihir, dia mungkin bisa mengambil peran sebagai kepala keluarga. Will berkata dia mengerti. Lulus dari Squartz tentu saja akan membuat itu mungkin. Erika mengakui dia hampir tidak memiliki bakat untuk sihir ofensif. Karena itu, dia tidak bisa mendapat teman, kelas sangat menyakitkan, dan itu hanyalah yang terburuk. Tapi sekarang, dia telah mendapat teman. Selama dia punya Will, orang yang lebih gagal daripada dirinya sendiri, dia tidak akan merasa begitu tidak aman dengan nilai buruknya. Will berkata hal-hal mungkin tidak berjalan seperti yang dia pikirkan. Erika bertanya apa maksudnya. Will menjawab bahwa pertama mereka perlu menemukan ruangan di mana kelas sebenarnya berlangsung. Erika memutuskan untuk mengikutinya. Di kelas, Will mengumumkan mereka telah tiba. Profesor merespons dengan dingin bahwa mereka terlambat. Telah sudah dimulai sejak lama. Will meminta maaf, menjelaskan mereka tidak tahu tentang perubahan ruangan. Profesor tidak tertarik pada alasan. Dan karena Will ada di sana, menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah di papan tulis. Erika marah. Mereka baru saja tiba. Bagaimana mereka bisa tahu? Dan Will hampir tidak memiliki kelas sama sekali. Will menatap papan. Profesor memperingatkan bahwa jika dia benar, masalahnya akan dianggap selesai. Tetapi jika dia salah, dia akan kehilangan poin. Ulpis berkomentar bahwa pada tingkat ini, Will akan gagal dalam waktu singkat. Meski begitu, Will mengambil kapur. Dia mulai menulis. Kelas menonton dalam diam, beberapa sudah berharap dia gagal. Tapi Will selesai, menoleh ke profesor dengan lingkaran sihir lengkap di papan, dan bertanya apa pendapatnya. Profesor terkejut. Itu benar. Dia menyuruh Will untuk duduk, dan Ulpis mengeluarkan napas kaget. Erika tidak mengerti bagaimana dia melakukan hal itu. Will kembali ke tempat duduknya dengan senyum tenang, dan terus mengikuti pelajaran. Setelah kelas, Erika mengejarnya ingin tahu bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut. Will menjelaskan bahwa itu terlihat rumit, tetapi itu hanya penerapan contoh dalam buku yang telah dia pelajari sebelumnya. Erika bertanya apakah dia membaca buku itu sendiri. Will mengonfirmasi dia telah membacanya sehari sebelumnya. Buku teks Squartz sempurna. Itu mencakup segalanya dari dasar hingga penerapan tingkat lanjut, tidak bertele-tele, persis seperti yang kau harapkan dari akademi sihir terbaik. Hanya membacanya saja sudah cukup. Di atas itu, dia selalu pandai teori, dan penalaran yang dia bawa dari kehidupan masa lalu sangat membantu ketika harus memahami sihir ofensif. Dia akhirnya begadang, tapi itu menyenangkan. Erika terperangah. Materinya terlalu padat untuk diserap tanpa profesor, dan dia mengira Will adalah siswa terlemah di kelas. Jika dia berada di level itu, di mana itu meninggalkannya, dia memintanya untuk tidak meninggalkannya. Will meletakkan tangan di bahunya dan berkata tidak apa-apa. Dia akan mengajarinya apapun yang tidak dia mengerti. Bagaimanapun, mereka teman. Erika berterima kasih padanya. Will berpikir dalam hati bahwa dia tidak datang ke Squartz untuk mencari teman, tetapi kehadiran Erika membuka kemungkinan. Jadi dia memberitahunya bahwa dia butuh bantuan sebagai imbalan. Kelas bukan hanya teori. Berikutnya adalah sihir ofensif umum, yang merupakan alasan mengapa dia gagal dan dikeluarkan dari setiap kelas sebelumnya. Dia bisa mengatasinya sekarang. Dia bahkan telah mengalahkan Ulpis, tetapi sihir ofensif umum masih di luar jangkauannya. Dia punya rencana, dan dia butuh bantuannya. Dia menjelaskan perbedaannya. Sihir ofensif umum menggunakan formula yang telah dianalisis dan disusun, dapat diakses oleh siapa saja yang mempelajarinya. Sihir unik, di sisi lain, diciptakan di dalam pengguna, dan hanya berhasil untuk orang tersebut. Squartz memiliki kelas terpisah untuk masing-masing. Untuk sihir unik, tidak ada jawaban benar tunggal, dan di sana dia bisa melewatinya dengan menggunakan sihir penyembuhan ofensifnya. Tapi untuk sihir ofensif umum, tanpa merapalkan mantra, tidak ada nilai kelulusan. Profesor mengonfirmasinya dengan jelas. Will mungkin berkinerja baik pada bagian tertulis, tetapi sisi praktisnya adalah cerita yang berbeda. Jika dia tidak merapalkan sihir ofensif, dia akan gagal. Tugasnya sederhana, pukul target dengan bola api, mantra paling dasar dari semuanya. Tanpa itu, dia bisa melupakan tentang kemajuan atau kelulusan.
ketulusan. Profesor curiga Will telah menggunakan sihir penyembuhan dalam pertempuran tiruan, dan cerita tentang gerakan yang membaik setelah penyembuhan bahkan masuk akal, tetapi sihir ofensif umum adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Seseorang yang tidak kompeten seperti dia seharusnya pergi saja dari kelas. Kemudian profesor menyadari sesuatu. Will tersenyum, dan ada api di telapak tangannya. Will merasakan kepuasan yang tenang. Profesor tidak menyadarinya. Sehari sebelumnya, ketika dia bersama Erika, Will telah memintanya untuk membuat bola api menggunakan sihir ofensif umum. Dia menyimpan mantra itu di dalam ekor salamander, dan menyembunyikan ekor itu di tangannya sendiri sambil menyembuhkannya agar tidak terbakar. Erika ingin tahu apakah itu bahkan mungkin bagi seorang tabib, dan siapa sebenarnya Will. Sesaat sebelum melepaskan mantra, Will menggunakan sihir penyembuhan untuk melatifkan muatan api yang tersimpan di dalam ekor salamander. Bagi siapapun yang menonton dari luar, itu terlihat seperti bola api telah disihir tepat di telapak tangannya. Proyektil itu terbang lurus dan membakar boneka latihan. Will menoleh ke profesor dengan senyum tenang, dan bertanya apa pendapatnya. Profesor menatap sejenak. Itu jelas api dari mantra standar. Anak itu mungkin benar-benar telah mempelajarinya. Will lulus. Dia bisa kembali ke barisan. Erika terperangah. Ulpis menggertakkan giginya. Kemudian, di dalam kelas, Ulpis langsung ke intinya. Apa yang terjadi di sini? Profesor berkata dia juga ingin tahu. Ulpis tidak tertarik pada penjelasan. Seorang tabib berani menantangnya, dan dia tidak akan terima berbagi kelas dengan orang itu. Jika dia harus, dia akan memberitahu ayahnya, dan seluruh kelas akan berakhir. Profesor mencoba beralasan bahwa itu berlebihan. Ulpis memotongnya. Gunakan cara apapun yang diperlukan, tetapi singkirkan orang itu dari pandangannya. Ulpis pergi. Profesor tetap sendirian di ruangan, berpikir. Mencoba sesuatu di luar kelas berisiko. Jika dia tertangkap, itu tidak akan sama seperti anak kaya manja yang memamerkan kekuatannya. Tapi terkadang kau harus mengambil risiko untuk melindungi posisimu sendiri. Seorang tabib rendahan bertindak seolah dia pemilik tempat itu, dan dia masih tidak tahu apa yang dilakukan profesor lain. Dia tidak akan membiarkan anak itu menghancurkan hidupnya. Dia harus berurusan dengannya secara pribadi. Setelah sekolah, di tempat latihan, profesor langsung ke intinya. Dia pikir Will merasa cukup puas dengan dirinya sendiri, dan itu bukan pujian. Dia telah melewatkan beberapa kelas sejak pendaftaran dimulai. Bagaimana rencananya untuk menebus itu? Will berpikir untuk membalasnya bahwa ketidakhadiran itu adalah kesalahan profesor sendiri, tetapi memutuskan itu tidak sepadan. Dia menjelaskan bahwa dia telah meminta materi yang terlewat kepada teman sekelas, dan belajar sendiri untuk mencakup semuanya. Tidak ada masalah. Profesor tidak bergerak. Dalam kasus ketidakhadiran, pelajaran tambahan adalah wajib dan kontennya diputuskan oleh instruktur yang bertanggung jawab. Itu akan menjadi pertempuran simulasi melawannya secara pribadi. Will meluangkan waktu sejenak untuk memproses itu. Seorang profesor melawan siswa. Profesor berkata dia akan memberinya keuntungan. Mengingat perbedaan keterampilan, mendaratkan satu pukulan saja sudah cukup untuk lulus. Karena dia sangat murah hati, tidak ada alasan untuk lari. Apa yang profesor tidak katakan dengan keras adalah apa yang dia pikirkan. Dengan sihir itu, serangan anak itu tidak akan pernah mendekat. Yang harus dia lakukan hanyalah memukulnya sampai dia mengerti perbedaan kekuatan. Kemudian dia akan mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Will setuju. Dia akan melakukannya. Profesor tersenyum dan mengaktifkan sihirnya. Will pernah melihat sihir itu sekali sebelumnya. Itu adalah yang mengangkat tanah. Dia menghindar dengan cepat, tetapi serangan datang dari atas juga. Dia merunduk, dan yang berikutnya datang dari bawah lagi. Profesor bertanya dengan hina apakah berlari adalah satu-satunya hal yang dia tahu cara melakukannya. Will tegak menganalisis situasi. Berbeda dengan sihir penciptaan, gaya ini memanipulasi tanah yang ada. Itulah mengapa itu sangat cepat, dan jangkauan sudut serangan sangat besar. Tapi itu tidak bisa dihindari. Dia melompat, menghindari serangan, dan mendorong ke depan. Profesor mengaktifkan lingkaran sihir lain di tanah, mengangkat dinding di kedua sisi Will untuk menjebaknya di antara mereka. Dia tersenyum. Will menggunakan dinding sebagai pengungkit dan melompati mereka, mendekat dengan senjata di tangan. Tapi ketika dia cukup dekat untuk mendaratkan pukulan, Profesor berubah menjadi batu. Will menarik diri dari duri. Profesor berkata anak itu lemah. Dia bahkan tidak bisa menembus bentuk absolutnya dengan tingkat kekuatan itu. Dia belum pernah mendengar tentang tabib yang menggunakan sihir penyembuhan untuk menyerang, tapi itu hanya tiruan murahan. Ingin menjadi penyihir tempur dengan sihir yang menyedihkan itu hampir menggelikan. Will menjawab dengan tenang. Melalui sihir penyembuhan, dia telah mempelajari tubuh manusia secara mendalam, dan belajar bahwa manusia umumnya hidup sambil secara tidak sadar menahan kekuatan mereka sendiri. Alasannya sederhana. Tubuh tidak bisa menahan kekuatan penuhnya sendiri. Jika seseorang mencoba mengerahkan kekuatan melebihi batas itu, tubuh mereka sendiri akan hancur. Profesor menembak balik dengan hina. Will hanya mencoba menceramahinya karena dia tidak bisa menang melawan sihir ofensif. Will dengan tenang menjawab bahwa bagaimanapun juga, bahkan menghilangkan pembatas untuk melepaskan lebih banyak kekuatan, tubuh akan rusak. Tapi dia adalah seorang tabib. Tidak masalah jika lengannya patah. Profesor tertangkap basah. Will melangkah lebih dekat dengan senyum bengkok, mengatakan dia benci rasa sakit, tapi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri di tempat. Jadi, biarkan mereka mengujinya sekarang juga. Dia bergerak dengan kekuatan penuh. Pukulan itu mendarat bersih, dan kacamata profesor terbang ke udara. Will berkata itu bukan ide yang baik untuk memutuskan batas siswa secara sewenang-wenang. Dia telah belajar itu ketika Profesor Veronica menyarankan menggunakan sihir penyembuhan secara ofensif, dan tidak ada yang lebih bodoh daripada menyatakan sesuatu tidak mungkin. Dia bisa menjadi jauh lebih kuat, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan
kalimatnya, Will berputar tajam dan menghindari serangan yang datang dari Profesor. Mereka berdiri berhadapan. Profesor memegang kacamatanya sendiri, terlihat sangat marah. Will berkata dia pikir Profesor akan setuju jika dia mendaratkan satu pukulan saja. Profesor menyuruhnya tutup mulut. Tidak ada saksi di sekitar. Mengakui dia telah menerima pukulan dari seorang tabib adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima, dan dia meluncurkan serangan batu. Will berkomentar bahwa melepaskan pembatas bukan hanya untuk memukul. Dia menancapkan kakinya ke tanah dan melesat ke arah Profesor dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Profesor hampir tidak punya waktu untuk memprosesnya. Dinding batu tidak naik cukup cepat. Dia memejamkan mata, lalu melihat ke samping, mencoba mencari tahu apakah gerakan itu telah berhenti. Tapi dia tidak bisa bergerak. Pukulan terus berdatangan, dan waktu tanpa melambat di sekitarnya. Dia memohon secara mental agar Will berhenti. Rasa sakitnya tak tertahankan, jauh lebih buruk daripada dipukul pada kecepatan normal. Dia tidak bisa melarikan diri, bahkan tidak bisa berteriak. Dia hanya memohon dalam diam agar itu berakhir. Kemudian dia terlempar ke belakang. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Will berjalan mendekat dan berkata bahwa baginya, itu hanya sesaat. Profesor masih di tanah, menuntut Will menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Will menjawab bahwa tidak seperti Profesor, dia bisa menjelaskannya dengan baik. Pada saat yang tepat pukulan mendarat, dia telah mengaktifkan peningkatan sensorik pada dirinya sendiri. Awalnya adalah mantra penyembuhan untuk orang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Dengan mendorong kecepatan reaksinya ke tingkat ekstrim, inderanya menjadi sangat tajam, membuat satu detik terasa seperti lusinan momen terpisah. Dia ingin tahu seberapa sakit rasanya terkena pukulan dalam keadaan itu. Kemudian dia bertanya apakah dia telah lulus pelajaran. Profesor berkata ya. Will menambahkan satu hal lagi. Dia tahu akan sulit untuk menghilangkan prasangka yang mengakar dalam, tetapi jika Profesor terus menempuh jalan itu, dia akan memastikan pria itu mengenal dengan baik jenis rasa sakit apa yang tubuhnya sendiri mampu rasakan. Semua yang dia inginkan adalah menghadiri kelas tanpa diganggu oleh siswa lain. Bisakah Profesor menjamin itu? Kemudian, di lorong-lorong Akademi Quartz, Profesor berjalan sendirian, masih mencoba memproses apa yang telah terjadi. Dia selalu percaya tabib itu lemah, tanpa kemampuan tempur, ditakdirkan untuk mematuhi penyihir ofensif, tetapi Will berbeda. Dia tidak hanya memiliki keterampilan bertarung, dia memiliki niat membunuh yang nyata. Pulpus muncul dan bertanya apakah pelajaran sudah selesai, berkomentar bahwa Will selangkah lebih dekat menuju pemusiran. Profesor menyuruhnya tutup mulut dan berhenti mengganggu Will. Menganggapnya sebagai tabib sederhana adalah kesalahan yang tidak bisa Ulpus tanggung. Ulpus berkata bukan itu yang ingin dia dengar, dan mengingatkannya bahwa jika dia memberitahu ayahnya segalanya, Profesor tahu apa yang akan terjadi. Profesor menyuruhnya untuk terus melakukannya. Dia berhenti, berpikir sejenak, lalu menambahkan, jika Ulpus pergi ke ayahnya karena ini, ada kemungkinan besar dia yang akan dikeluarkan. Bukan Will. Alih-alih keluarga Omen bergerak seperti yang diharapkan, sepertinya Will yang akan mengulurkan cakarnya di masa depan. Ulpus ditinggalkan sendirian di lorong. Dia membanting tinjunya ke dinding karena frustrasi, mengutuk situasi yang menutup di sekitarnya. Beberapa hari kemudian di kelas, Will menguap. Segalanya cukup damai. Profesor rupanya telah berbicara dengan Ulpus karena dia terkadang akan menatap Will dengan kebencian, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun. Itu membuat Will fokus pada studinya, meskipun itu belum cukup. Untuk mengubah masa depan umat manusia, dia harus menjadi jauh lebih kuat. Ide menggunakan sihir penyembuhan untuk peningkatan fisik solid, tetapi apa yang dia lakukan pada dasarnya hanyalah memukul dan menendang melalui kekuatan kasar, sensori. Peningkatan berhasil untuk intimidasi, tetapi dibandingkan dengan fleksibilitas penyihir tempur, dia masih memiliki jalan panjang. Dia perlu memikirkan pendekatan baru. Dia memanggil Veronica. Dia berkata bahwa sebelum apapun, dia ingin memberitahunya sesuatu. Will bertanya apa itu. Profesor berkata dia telah melakukannya dengan baik. Itu telah menjadi topik besar di kalangan fakultas. Untuk seorang tabib mengimbangi kelas di Quartz adalah pencapaian yang cukup besar, meskipun kebanyakan dari mereka tampak sangat tidak senang tentang hal itu. Will pikir dia bisa menebak sebanyak itu. Dia bertanya apakah dia menyembunyikan fakta bahwa dialah yang menasihatinya. Veronica berkata dia tidak, hanya saja tidak punya kesempatan untuk mengatakan apapun kepada profesor lain. Will menyadari dia juga seseorang yang berada di luar di antara rekan-rekannya. Bahkan, begitu, dia berkata itu melegakan. Segalanya berkat sarannya, dan dia akan merasa sangat buruk jika tindakannya menempatkannya di posisi yang buruk. Veronica menjawab bahwa dia tidak keberatan dengan itu, jadi dia tidak perlu khawatir. Dan selain itu, dia berterima kasih. Seperti yang dia katakan sebelumnya, karena sifat semangat para tabib, tidak satupun dari mereka akan pernah berpikir untuk memperhatikan teori itu. Kemudian, dia menarik pedangnya. Dia berkata dia penasaran untuk melihat seperti apa sebenarnya tabib tempur. Will bertanya apa yang dia lakukan. Veronica menjawab bahwa dia ingin menilai kondisinya saat ini, karena dia ingin saran tentang cara menjadi lebih kuat. Will berkata melawannya adalah hal yang berlebihan. Dia menjawab bahwa tidak ada istirahat di medan perang dan menyerangnya. Will tertangkap basah dan mundur, tetapi berhasil memblokir serangan dengan belati. Kekuatan Veronica mulai mengalahkannya. Dia terus menekan ke depan, pukulan demi pukulan. Bahkan dengan kecepatan reaksinya yang diperkuat oleh sihir, Will hampir tidak bisa mengimbangi. Dari dekat, jelas itu bukan hanya kecepatan. Gerakannya halus, dihitung untuk melepaskan rendetan tanpa henti, memaksa
tubuhnya untuk mengikuti. Melalui penguatan fisik saja memiliki batasnya. Dia punya satu tembakan, kecepatan yang belum dia tunjukkan padanya. Dia harus menangkap Veronica lenyah. Dia memfokuskan kekuatan ke kakinya dan melakukan dorongan. Veronica terkejut, tetapi dia menggerakkan pedangnya dengan presisi, menangkis serangan itu, turun rendah, dan memotong bilah dari senjatanya. Will menatapnya dengan terkejut saat pedang jatuh ke lantai. Dia menghela napas panjang. Veronica menyarungkan pedangnya dan berkata dia terkesan. Dia tidak menyangka dia akan memaksanya menggunakan pedang sihirnya. Will berkata dia hampir tidak berkeringat. Dia menjawab bahwa dia berasumsi dia hanya akan menjadi tabib yang bertarung seperti penyihir tempur, tetapi dia memiliki keterampilan yang menempatkannya di kelas yang berbeda, seseorang yang benar-benar berbakat. Will berterima kasih padanya. Profesor menambahkan bahwa dia menyukai ambisinya, dan bahwa dia benar, upaya fisik murni tidak cukup. Will berkata bahwa tidak peduli seberapa banyak dia mendorong melampaui batas tubuhnya, ada langit-langit untuk apa yang bisa dia lakukan. Veronica menjawab bahwa pedang bukan hanya untuk menyerang, itu bisa menusuk, itu bisa dibuang. Harus ada cara lain untuk menggunakan apa yang dia miliki. Will berkata tidak ada yang berhasil sejauh ini. Dia melanjutkan, dia mungkin kurang pengalaman tempur nyata. Dia butuh nuansa pertempuran nyata untuk memberikan bentuk pada ide-idenya. Dia bertanya apakah dia tidak menyadari sesuatu selama perkelahian mereka barusan. Will bertanya apakah dia harus terus berlatih dengannya. Veronica berkata itu bukan ide buruk, tetapi kebetulan akan ada latihan-latihan segera. Will memikirkan tentang hal itu. Sesuatu yang serupa telah ada di kehidupan masa lalunya juga. Latihan-latihan gabungan antara 3 sekolah, Akademi Sihir Offensive Quartz, Akademi Sihir Penyembuhan Heilig, dan Akademi Pedang Silberne. Siswa dari masing-masing sekolah akan membentuk kelompok dan melakukan misi penaklukan nyata. Dia belum berpartisipasi ketika dia di Heilig, tapi dalam hidup ini, dia akan menjatuhkan monster dan mengubah masa depan yang dia ketahui. Itu akan menjadi perburuan nyata pertamanya. Veronica menatapnya tanpa bereaksi sejenak, lalu menjelaskan, untuk berpartisipasi, dia perlu membuktikan keterampilannya dalam ujian seleksi akademi. Dia telah mendengar tentang seorang siswa yang disebut sebagai anak ajaib di antara mahasiswa baru tahun itu. Will perlu membidik tempat pertama sebelum apapun. Dari itu, Will bertanya bagaimana ujian bekerja. Veronica menjelaskan bahwa para kandidat bertarung satu sama lain. Sekitar 100 orang mendaftar setiap tahun, dan mereka yang menunjukkan kekuatan dipilih. Will menerima informasi itu. Segalanya bermuara pada pertempuran. Dia pikir akan ada sedikit kandidat yang bersedia berpartisipasi sendiri, tetapi sikap proaktif itu pasti bagian dari gaya Quartz. Pikiran itu membawa kenangan ke permukaan. Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan mentornya sekarang. Veronica menambahkan bahwa bagaimanapun juga, si anak ajaib telah melampaui beberapa guru. Mencapai tempat pertama tidak akan mudah. Will pikir anak itu pasti lebih baik daripada profesor itu, jadi dia bertanya apakah dia tidak bertemu siswa ini secara langsung. Veronica berkata rupanya ada guru yang terlibat, jadi tidak ada yang datang dengan pertanyaan. Will merasa itu bukan satu-satunya alasan. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir, dia akan membantu pelatihan. Juga, Will berterima kasih padanya. Hari ujian seleksi, Will berjalan sepanjang berpikir hari itu telah datang dalam sekejap mata. Dia telah bersiap sebanyak yang dia bisa. Sekarang saatnya. Sebuah suara memanggil namanya. Will mengenalinya dengan cepat, Direktur Alneram Goldgrant. Alneram berkata sudah lama, dan bahwa cucunya telah melakukannya dengan baik sejak saat itu. Meskipun Will telah menyelamatkan gadis itu, Direktur menyesal tidak bisa melihatnya setelah itu, dan dia tahu menyesuaikan diri dengan Quartz pasti sulit. Will menjawab bahwa dia berjuang pada awalnya, tetapi benar-benar baik-baik saja sekarang. Dia menambahkan bahwa dia mengincar tempat pertama dalam ujian. Direktur tertawa, mengatakan itu mengesankan. Sebuah suara memotong udara di belakang mereka. Itu adalah profesor, dan nadanya tidak ramah sama sekali. Dia berkomentar bahwa ini adalah lelucon, orang ini menginginkan tempat pertama. Sebagai supervisor pelatihan, dia berkata dia akan senang memberi pelajaran pada Pan seperti dia. Will langsung mengenalinya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah berpapasan dengan ini. Pria, kambing petir ungu, sihir ofensif yang telah memberinya prestasi heroik dalam perang besar. Secara pribadi, Will tidak memegang kenangan baik tentang dia. Kambing melanjutkan, pertempuran adalah bakat, dan pelatihan serta usaha tidak bisa menggantikannya. Menjadi tabib berarti Will tidak punya kesempatan untuk menang. Will menatapnya dengan dingin. Alneram melangkah masuk, mengatakan ujian akan dimulai segera, dan hasilnya akan berbicara sendiri. Tidak ada gunanya berdebat di sana. Kambing setuju saat lewat, dan menambahkan bahwa bagaimanapun, orang yang akan menghadapi Will adalah Sirius. Seorang pria muda dengan rambut putih panjang mendekat. Sirius Blue Note mengangguk pada direktur. Will berpikir, jadi ini si anak ajaib, lawan yang perlu dia kalahkan untuk mencapai tempat pertama. Keduanya saling memandang, dan ada sesuatu yang menyala di mata mereka berdua. Alneram berkomentar bahwa darah panas itu bagus, tetapi sudah waktunya. Mereka harus masuk. Semua orang berjalan menuju arena. Siswa lain berdengung di tribun saat peserta berbaris. Will memperhatikan Erika di antara mereka, dan bertanya apakah dia berpartisipasi. Dia menjawab bahwa jika dia tidak, mereka akan memotong kehadirannya di beberapa kelas. Ulpus menatap Will dengan pandangan yang syarat akan kemarahan. Will tersenyum pada Erika, yang menunjukkan dengan jelas bahwa dia lebih suka berada di tempat lain manapun selain di sana. Alneram mengambil
sambil alih panggung, menyatakan kebanggaannya melihat begitu banyak peserta lagi tahun ini. Dia meminta mereka membiarkan gairah dan semangat juang membimbing hati mereka. Dia menjelaskan bahwa babak penyisihan adalah pertandingan bertahan hidup. Siapapun yang bertahan hingga akhir akan maju ke babak utama. Will menghitung angka di kepalanya, 100 orang di satu medan perang, jumlah yang sangat banyak. Alnera mengantisipasi reaksi mereka dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir tentang jumlahnya. Kemudian dia mengangkat tongkatnya. Sebuah portal raksasa terbuka di bawah kaki semua orang. Tanah berubah menjadi langit berbintang. Para siswa melihat sekeliling, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Alnera mengumumkan bahwa mereka telah berangkat. Will muncul di tengah hutan. Dia mengenali tempat itu. Pasti hutan yang berada di belakang akademi. Sebuah suara terdengar di dekatnya, menanyakan apakah dia bisa mendengar. Teleportasi itu telah memencarkan semua orang sendirian. Mereka harus menghindari musuh yang kuat dan bekerja sama dengan siapapun yang mereka kenal. Posisi awal bergantung pada keberuntungan. Will bergumam bahwa mantra yang mampu melakukan teleportasi 100 orang sekaligus adalah hal yang tidak masuk akal. Sang direktur mengabaikan komentar itu dan menyatakan bahwa ujian seleksi telah dimulai. Will segera melompat, mendarat di atas dahan pohon. Dia memadatkan keberadaannya hingga batas minimal, menekan tanda-tanda vitalnya agar tidak terdeteksi. Namun saat dia menoleh ke belakang, sudah ada 3 siswa yang saling bertarung di dekat sana. Salah satu dari mereka memerintahkan golemnya untuk maju. Seorang gadis berlari ke arah mereka berdua dengan palu sihir di tangan. Yang ketiga, seorang berambut pirang, melepaskan badai salju dan membekukan keduanya di tempat. Will mengamati semuanya dengan saksama. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempelajari berbagai mantra ofensif. Akan sangat sia-sia jika hanya bertahan demi sekadar lulus ujian. Dan selain itu, dia ingin memuji beberapa hal sendiri. Bocah golem itu mengalahkan 2 lainnya. Dia merayakannya dengan keras, mengatakan bahwa semua orang pasti sudah melihat betapa kuat golemnya. Will muncul di belakangnya sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya. Dia mencengkeram kepalanya dengan kuat dan mengaktifkan mantra gangguan kesadaran. Bocah itu pingsan di tempat. Will menatapnya sejenak. Teknik itu memanipulasi aliran kehidupan untuk memaksa lawan kehilangan kesadaran. Itu membutuhkan kontak langsung benang kepala, jadi sulit digunakan tanpa perbedaan kekuatan yang jelas, tetapi itu melumpuhkan tanpa menyebabkan cedera. Profesor Veronica pasti akan senang. Dia berbalik dan menghindar dari serangkaian pisau yang membelah udara ke arahnya, tertancap di tanah di sekelilingnya. Will menghela napas. Ulpus, kau tidak pernah belajar. Bangsawan itu berkata. Dia tidak tahu apa yang Will bicarakan, bahwa dia hanya ingin lulus ujian, dan dia akan menggunakan segala yang dia miliki untuk melakukannya. 2 rekan di belakang Ulpus bergerak bersama. Ulpus memanggil pisau dengan formula sihirnya. Yang kedua melapisi bilah pisau dengan racun. Yang ketiga menggandakan segalanya dengan bayangan, memperbanyak pisau beracun itu berkali-kali lipat. Ulpus memperingatkan bahwa pisau itu akan menembus kulit bahkan dengan sentuhan sekecil apapun. Dengan jumlah sebanyak itu, tidak peduli seberapa cepat Will, dia tidak akan bisa menghindari semuanya. Bilah-bilah itu diluncurkan. Will menghitung dengan cepat. Dia bisa menetralkan racun dengan sihir penyembuhan, tapi terkena goresan dari semua itu, bahkan dengan penguatan fisik akan menjadi masalah. Dia mengaktifkan mantra penyembuhan di tangannya. Kemudian sesuatu melemparkan diri di depannya. Golem itu memblokir segalanya, menyerap pisau-pisau itu seperti perisai. Ulpus tidak mengerti. Golem itu milik bocah yang telah dijatuhkan Will. Will menyadari apa yang terjadi. Sihir penyembuhan biasanya hanya bekerja pada makhluk hidup, tetapi golem itu beroperasi melalui mekanisme yang ditenagai oleh darah sang pemanggil. Dia tidak bisa mengendalikannya dengan presisi, tetapi dengan menyuntikkan kekuatan hidup, dia bisa mengarahkannya secukupnya. Golem itu maju menyerang kelompok tersebut. Ia mendaratkan pukulan telak pada salah satu bawahan dan menduduki yang lainnya. Ulpus mengeluh bahwa anak buahnya telah dikalahkan dengan begitu mudah. Will sudah berada di depannya. Dia mencengkeram wajahnya dengan satu tangan. Selamat malam. Ulpus pingsan. Di bagian lain hutan, seseorang sedang menghadapi mantra air. Will memperhatikan dari kejauhan dengan puas. Penguatan fisik membatasinya pada pertarungan jarak dekat, tetapi golem itu menutupi kelemahan tersebut dan masih ada waktu tersisa untuk mempelajari mantra siswa lainnya. Kemudian sebuah angin puyuh terbentuk di salah satu sudut hutan. Will mengerutkan kening. Apalagi sekarang, embusan angin itu datang ke arah mereka. Will melompat untuk menghindar, dan sikon itu menyapu lewat. Golem dan para siswa di dekatnya terkapar sekaligus. Saat Will mendarat, dia menoleh ke samping. Seseorang sedang mendekat. Itu adalah Sirius. Persis seperti yang Will duga. Kemampuan yang mengesankan. Seseorang yang tidak akan mudah dikalahkan. Will masih menimbang-nimbang apakah layak menguji hal itu saat suara direktur membelah udara. Upaya yang cukup. Babak penyisihan telah usai, dan keempatnya telah lulus. Acara utama akan diadakan keesokan harinya di arena. Untuk saat ini, mereka bisa beristirahat. Mantra teleportasi akan aktif dalam sekejap. Will memperhatikan rivalnya dari kejauhan. Sirius melakukan hal yang sama, menatapnya tanpa memalingkan muka, hingga dia menghilang bersama yang lain. Will juga tidak sabar menantikan hari esok. Kembali ke kamar asramanya, dia membuka jurnalnya dan menuliskan beberapa hal. Apa yang bisa dia lakukan sebelum acara utama? Apa yang perlu dia pikirkan? Malam itu sunyi. Di luar koridor, tidak begitu sunyi. Beberapa bangsawan menggerutu di antara mereka sendiri. Pria itu terlalu kuat, dan dia bahkan menyembuhkan semua orang yang telah dikalahkan. Bukankah itu cukup untuk membuat mereka menyerah?
Apa? Ulpus menyuruh mereka berdua tutup mulut. Mereka berasal dari keluarga lemah, jadi mereka tidak mengerti. Ajaran keluarga Omen sangat jelas. Penyembuh tidak punya tempat di antara penyihir sejati. Jika ada yang tahu dia ditahan oleh seorang penyembuh, apa yang akan dikatakan ayahnya? Dua lainnya saling bertukar pandang. Mereka berkata dia bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi mereka tidak ingin terluka. Karenanya lagi, dan mereka pergi menyusuri koridor tanpa menoleh ke belakang. Ulpus berdiri di sana, amarahnya mendidih. Dia tidak butuh sihir untuk menyingkirkan Will. Di kamarnya, Will sedang belajar seperti biasa ketika sebuah ketukan terdengar di pintu. Sudah terlalu larut untuk kunjungan biasa. Dia merasakan ada yang tidak beres bahkan sebelum membukanya. Itu adalah Ulpus. Dia mengucapkan selamat malam dengan senyuman, dan bertanya apakah Will tidak berpikir. Bulan terlihat indah malam ini. Will langsung ke intinya. Apa yang dia rencanakan? Bangsawan itu menjawab bahwa dia hanya ingin percakapan damai. Dia berkata dengan kejujuran yang hampir santai, bahwa dia membenci penyembuh, dan dia sudah melakukan cukup banyak hal untuk membuat Will dikeluarkan dari akademi. Will merasa dia telah menetralkan sebagian besarnya. Ulpus berkata dia lelah berputar-putar. Pesannya sederhana. Will harus meninggalkan Squartz. Will berkata bahwa setidaknya dia menghormati kejujuran itu, tetapi dia ingin mengerti. Mengapa mengerahkan begitu banyak upaya untuk menjadikannya penjahat? Ulpus membalas bahwa dia tidak butuh alasan untuk menganiaya penyembuh. Tidak ada bedanya di keluarga Omen. Siapapun yang lahir sebagai penyembuh dikirim ke cabang terpencil. Kakak laki-laki Ulpus adalah salah satunya. Bahkan ketika orang-orang mengejeknya, pria itu hanya tertawa. Penyihir ofensif dan penyembuh yang menyedihkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Will berkata itu adalah ajaran yang berakar dalam untuk keluarga yang begitu bergengsi. Ulpus setuju, tanpa ironi. Dan itulah tepatnya mengapa Will harus meninggalkan Squartz. Itu bukan tempat bagi penyembuh. Will bertanya apakah Ulpus benar-benar mengira dia akan mengiyakannya begitu saja. Ulpus berkata dia akan membuatnya mengatakannya. Ada keluarga yang ingin Will lindungi, bukan? Para pelayan di luar sudah melakukan riset. Will tumbuh besar bersama saudara perempuannya di desa terpencil. Dia pasti sangat merindukannya. Jika Ulpus memberikan instruksi yang tepat, apa yang akan terjadi padanya? Dia membiarkan pertanyaan itu menggantung. Kemudian dia melangkah mendekat dan bertanya apakah dia sudah berhasil meyakinkan Will sekarang. Will berkata, ya. Ulpus menyuruhnya untuk segera membereskan barang-barangnya. Saat itulah dia merasakan lehernya dicengkeram. Will menghempaskannya ke belakang dan memutar lengannya ke posisi yang tidak memberikan jalan keluar. Ulpus memohon padanya untuk berhenti. Dia akan mematahkan lengannya. Will berkata dia sudah membuat keputusannya. Bunyi patahan terdengar. Ulpus mulai bernapas tersengal-sengal, suaranya keluar terputus-putus. Jika dia muncul dengan lengan patah seperti ini, akademi tidak akan tinggal diam. Begitu juga ayah Will. Will berkata itu tidak masalah, lalu menyembuhkan lengan itu. Ulpus menyadari apa yang terjadi dan mendongak, bingung sekaligus lega sesaat, hingga bunyi patahan berikutnya terdengar. Will telah mematahkannya lagi. Dia berkata dia akan menyembuhkannya, dan mematahkannya lagi, berkali-kali pun boleh, sampai Ulpus memintanya berhenti. Ulpus memohon Will melepaskan lengannya dan berbicara dengan tenang. Mengincarnya adalah satu hal, dia bisa mengatasinya. Tetapi jika Ulpus mulai mengincar saudara perempuannya, dia tidak akan pernah membiarkannya. Jadi lebih baik bagi bangsawan itu untuk memohon dengan tulus dari lubuk hatinya, selagi Will baru menghancurkan semangatnya saja. Ulpus tetap di lantai, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang iblis yang mengenakan wajah penyembuh. Dia seharusnya tidak pernah terlibat dengan pria itu, karena apa yang menanti adalah sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Dan begitulah malam berlalu. Sang protagonis memberitahu Ulpus untuk tidak melupakan janji itu. Jangan pernah menyentuhnya lagi. Will meregangkan tubuh di kamarnya dan berpikir bahwa, sejujurnya, itu sedikit menyegarkan. Tapi sekarang dia akan tidur sampai hari esok tiba. Beberapa jam kemudian, acara utama akhirnya dimulai. Alnarim dengan tenang mengamati segalanya dari kursinya. Bode dan Veronica duduk di dekatnya. Will memperhatikan situasi tersebut dan berpikir bahwa keempat orang yang lolos dari babak penyisihan akan saling berhadapan dalam pertarungan 1 lawan 1. Meski begitu, dia tidak menyangka gadis itu benar-benar lolos. Dia berbalik dan menemukan Erika berdiri tepat di depannya. Gadis itu menjelaskan bahwa dia membangun dinding api dan menggunakan strategi itu tanpa harus mengalahkan siapapun secara langsung. Will teringat kembali. Para penyihir ofensif berlari sejak awal, tapi dia tidak mungkin selamat hanya dengan melakukan itu. Erika tersenyum dan berkata karena mereka berteman, dia bisa mengalah padanya. Will menolak. Dia membalas bahwa dia lolos babak penyisihan dengan usahanya sendiri dan sekarang mengincar evaluasi yang tinggi. Seorang profesor mengumumkan dimulainya pertempuran. Erika menyiapkan mantra api dan melemparkannya langsung ke arah Will. Dia memblokir dengan lengannya sendiri, berpikir itu adalah api ortodoks. Jenis api seperti itu bisa diregenerasi dengan mudah. Dia bahkan merasa sedikit kasihan pada Erika karena dia harus memukulnya. Tapi kemudian dia menyadari, ada sesuatu yang salah, ada yang berbeda dengan api itu. Erika meluncurkan bola api lagi dan memperingatkannya bahwa ini belum berakhir. Will menghindar ke samping dan menyadari api yang mengenainya tadi masih belum padam. Itu adalah sihir unik Erika. Api dengan kegigihan yang tidak normal. Kekuatan mentahnya rata-rata, tetapi jika dia terus terkena berulang kali, itu akan berbahaya bahkan dengan penyembuhan. Ketika dia melihat dinding api sebelumnya, dia mengira itu hanya sifat dari ekor salamander, tetapi itu adalah pengaruh Erika. Sekarang dia mengerti bagaimana dia menciptakan penghalang yang begitu sulit ditembus. Dan dalam hal tertentu, itu mencerminkan kepribadian keras kepalanya dengan sempurna. Penonton menjadi liar. Semua orang berteriak bahwa dia hebat dan dia akan menjatuhkan sang penyembuh. Erika bertanya-tanya sejenak
bertanya apakah dia benar-benar bisa mengalahkan Will, tapi dengan cepat menepis pikiran itu. Dia juga berhasil melewati babak penyisihan. Dia memberitahu Will bahwa ini saatnya menyerah. Will berkata itu tidak masalah, dan dia baru saja akan membalas. Dia menyembuhkan tangannya sendiri sambil berbicara. Erika mengaktifkan mantra lain, menyatakan sudah waktunya untuk memastikan kemenangan. Will menyeringai lebar. Jika api itu tidak mau menghilang, dia akan menggunakannya untuk menyerang. Erika melihat api menyelimuti kepalan tangan Will. Will bergerak ke arahnya. Gadis itu memulurkan tangannya, dan berkata dia menyerah. Dia berlutut. Pemenang diumumkan. Will berpikir bahwa bahkan setelah menang, penyembuh tetap tidak mendapatkan rasa hormat. Penonton berteriak pada Erika agar tidak menyerah begitu saja jika dia masih menyebut dirinya penyihir ofensif. Erika menatap kerumunan itu, dan berkata mereka baru saja menyemangatinya sesaat yang lalu. Dia meminta maaf soal itu. Will membantunya berdiri, dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia pikir Erika bertarung dengan baik. Dia punya peluang bagus untuk lulus. Matanya berbinar, tetapi Budi muncul di belakangnya, dan memotong momen itu. Kalau dipikir-pikir, katanya, penyembuh adalah sampah yang tidak berharga. Menyerah pada sampah membuatmu sesuatu yang lebih buruk daripada sampah. Dia jelas gagal, jadi dia harus keluar. Will bertanya apakah cara bicara seperti itu tidak sedikit tidak pantas untuk siswa. Budi menjawab bahwa dia adalah pengawas medan perang, dan jika para peserta menunjukkan level yang rendah, tetapi dia sudah berjalan pergi saat berbicara, meninggalkan pemikiran itu tidak selesai. Dia berujar sambil lalu bahwa sepertinya hanya satu orang yang akan maju. Sirius muncul di belakang Will, dan berbicara padanya. Will bertanya-tanya kapan dia sampai di sana, dan berpikir pria ini juga tahu cara bicara. Dia ingin tahu apakah Sirius berpikiran sama dengan Profesor Budi. Sirius menjawab bahwa pada akhirnya, kekuatan adalah segalanya, dan Profesor Budi benar karena dia kuat. Will berkata dia mengerti, tapi Sirius menambahkan bahwa dia tidak menganggap Will lemah juga, jadi dia lebih baik benar tentang itu. Will mengamatinya dengan tatapan serius. Sirius Blue Note. Di kehidupan masa lalunya, Will pernah mendengar tentang penyihir ofensif yang luar biasa kuat seusia dengannya, yang beroperasi di perbatasan utara. Angin yang dia ciptakan menghancurkan segala sesuatu di jalurnya, meredam semuanya menjadi ketiadaan. Dan dalam pertandingan final di antara mereka berdua, Will lah yang menang. Will berkata bahwa, menilai dari sikap Profesor Budi, sepertinya dia tidak akan diakui kecuali dia menang. Jadi dia akan menang. Sirius berkata dia mengerti. Profesor mengumumkan dimulainya ujian. Sirius memfokuskan seluruh energinya, dan meluncurkannya ke arah Will. Will menghindar dengan melemparkan dirinya ke samping, mendorong tanah dengan keras, dan menerjang lawannya. Sirius tetap diam sepenuhnya, dan menghempaskannya dengan embusan angin. Will menjulurkan tangannya ke depan untuk melindungi diri, berpikir dia memahami polanya, tetapi dia tidak bisa cukup dekat. Mereka berdua saling berhadapan. Sirius berkomentar bahwa Will cepat, yang mana itu masalah. Dia menyiapkan mantra lain, dan melepaskan ledakan angin lagi. Will menyadari bahwa, tidak seperti tornado, ledakan ini mengirimkan segalanya terbang menjauh. Jika dia terkena pukulan langsung, dia akan terlempar keluar dari arena. Sudah waktunya menggunakan itu. Dia menyentuh tanah. Sebuah pohon meledak dari tanah, tumbuh dalam hitungan detik menjadi struktur raksasa tepat di depannya. Mata Erika terbelalak. Itu juga sihir penyembuhan. Will telah menjadi lebih kuat. Will tetap tersenyum, dan bertanya apa pendapat Veronica. Veronica menatap pohon itu, dan mulai berbicara, tetapi Will memotongnya. Dia menjelaskan bahwa dia menyalurkan kekuatan hidup ke dalam tanaman, dan membuatnya tumbuh dengan cepat. Dia belajar tentang sihir tanaman ofensif di toko buku, dan berpikir dia mungkin bisa menerapkannya. Dengan itu, dia memiliki beberapa taktik tergantung pada jenis tanamannya. Kemudian dia mulai kehilangan kesadaran dan jatuh ke pelukan Veronica. Dia bertanya apakah Will baik-baik saja. Will membenarkannya, bertanya-tanya apakah dia telah menghabiskan mananya. Buku itu tidak mengatakan itu adalah teknik yang sangat berat. Veronica mengatakan persis apa yang dia pikirkan. Menghancurkan itu lebih mudah daripada menyembuhkan. Sihir penyembuhan menghabiskan kekuatan sihir yang jauh lebih besar, dan menciptakan kembali sesuatu dengannya mungkin lebih tidak efisien daripada menggunakan sihir ofensif biasa. Will mengakui bahwa dia perlu memilih dengan hati-hati kapan harus menggunakannya. Sirius memiliki bakat sihir ofensif untuk mengimbangi biayanya, tapi Will melampaui batasnya sendiri. Di sisi lain, Sirius mengangkat tangannya dan melepaskan ledakan angin yang membelah pohon itu menjadi dua. Will menganalisis polanya sambil mengamati. Tornado yang melemparkan musuh menjauh, ledakan yang menghancurkan sisi-sisi, bila angin untuk struktur besar. Siapapun yang mendekat akan terkena tornado. Mantra kuat tanpa celah, persis seperti yang diharapkan dari kandidat unggulan. Tapi Will sudah memutuskan dia juga akan menjadi lebih kuat. Dia melompat ke arah Sirius. Sirius berkata tidak peduli berapa kalipun dia mencoba, dia tidak akan pernah mencapainya. Will terlempar lagi. Meski begitu, senyuman mengembang di wajahnya. Sirius tidak mengerti, lalu sebuah pohon menghantam bahunya. Sirius tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Will menjelaskan, tornado melindungi ruang di sekitarnya, tetapi tidak di bawah tanah. Tanaman itu mengirimkan akar melalui tanah, dan mereka tumbuh di mana saja. Sirius menatap ke depan, memegang bahunya yang terluka. Will bertanya apakah dia benar-benar peduli pada Profesor Budi. Keduanya selalu tanpa sama sekali tidak cocok. Sirius menjawab bahwa Budi kuat dan mengajarinya. Will membantah, mengatakan bahwa Sirius tidak membutuhkan itu. Dia berasal dari keluarga bergengsi. Tetapi Sirius menjelaskan bahwa dalam keluarganya, kemampuan sihir adalah segalanya. Usia dan gender tidak masalah. Yang terkuat menjadi pemimpin, dan yang lainnya adalah rival dalam berebutan suksesi. Ayahnya tidak pernah mengajarinya sihir. Will mengerti, dan Sirius menambahkan, itulah sebabnya dia mengikuti Profesor. Itu adalah jalur paling langsung untuk menjadi lebih kuat. Kemudian
Kemudian dia bertanya apakah mereka sudah selesai karena bahunya terasa sangat sakit. Semua orang terperangah oleh betapa santainya dia mengatakannya. Will mendungat dengan senyuman. Di belakang Sirius, seekor naga angin mulai terbentuk. Sirius berkata dia akan menanyani ini dan meluncurkan naga itu ke arah sang protagonis. Will menyadari betapa seriusnya serangan itu. Akhir-akhir ini, dia memikirkan hal ini. Penyihir ofensif cenderung menahan diri dalam pertandingan latihan. Itulah alasan mengapa dia memaksakan diri untuk bertarung sungguhan. Memiliki bakat, keluarga yang baik, atau masa lalu yang sulit tidak membuat siapapun lebih baik. Setiap orang memiliki sesuatu, dan itulah mengapa dia ingin mengalahkan Sirius secara nyata sekarang juga. Sirius bertanya apa maksud bicaranya tadi. Will berkata dia hanya berpikir keras, tapi sekarang dia akan menggunakan benih terbaiknya. Tanaman merambat melonjak di depannya. Daun-daun terbuka di saat yang sama. Will memanggili Yggdrasil, pohon dunia, dengan segala kemampuannya. Biasanya, butuh waktu lama untuk tumbuh seperti ini, dan memaksa pertumbuhan itu menghabiskan kekuatan sihir jauh lebih banyak daripada tanaman lainnya. Tapi, semakin banyak kekuatan yang dia masukkan, semakin besar kekuatan yang dibawanya. Pohon itu menerjang ke arah naga. Naga itu membelah pohon menjadi dua dan terus maju. Sirius menghela napas. Dia melihat potongan-potongan pohon terbang di udara. Kemudian mereka mulai bersinar di bawah sinar matahari. Sirius tidak mengerti bagaimana itu masih utuh. Will menjelaskan, tanaman ini memiliki vitalitas yang tidak masuk akal. Bahkan satu cabang saja bisa terus tumbuh tanpa henti. Saat Sirius menghasilkan naga, pertahanannya terbuka lebar dan pohon dunia tidak menyia-nyiakan celah itu. Yggdrasil menghantam Sirius tepat sasaran. Sirius terhempas ke tanah, terluka. Will mengarahkan pedang padanya. Sirius berkata dia kalah. Pengumuman bergema. Pemenangnya adalah Will. Penonton berdengung karena kegembiraan. Sang penyembuh mengalahkan Sirius dalam sebuah duel langsung. Mungkin dia benar-benar kuat. Sirius menatap tanah dan menghela napas. Will memulurkan tangan, mengatakan itu sangat dekat. Persis seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Sirius menjawab bahwa itu masih belum cukup baik. Will tidak mengerti. Itu adalah pertarungan yang hebat. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Bode muncul dan menghantam Sirius dengan sambaran petir. Bocah itu jatuh lebih keras lagi. Bode menendang pohon itu darinya, lalu menariknya ke dalam pelukannya, dan mengatakan padanya bahwa dia gagal, dan dia akan melatihnya lagi. Kerumunan bergumam bahwa dia memiliki cara yang sangat keras. Bode berpaling kepada semua orang dan mengatakan hal yang sama berlaku bagi orang bodoh manapun yang menonton. Dia tidak bisa menerima seorang penyembuh finish di tempat pertama. Keheningan mencekam. Will mempertanyakan apakah ini sudah keterlaluan. Dialah yang menang, tapi itu tidak berarti Sirius lemah. Itu adalah pertarungan yang bagus, dan jika mereka bertarung lagi, Bode memotongnya. Dia berkata Will tidak perlu repot-repot menanggapinya. Berbicara tentang pertarungan yang bagus, tentang potensi masa depan, itu adalah omong kosong. Di medan perang, kemampuan adalah segalanya. Siapapun yang kalah diperlakukan seperti sampah dan kehilangan nyawa mereka. Sederhana saja. Will berpikir bahwa Bode melakukan ini pada muridnya sendiri. Lalu dia berbicara. Dia mengalahkan Sirius dan membuktikan kemampuannya. Menjadi penyembuh bukan berarti menjadi lemah. Bode menjawab bahwa tingkat kekuatan seperti ini di masa lalu, Bode dan teman sekelasnya menyudutkan Will ke dinding. Will berkata bahwa penyembuh tidak bertarung, tetapi mereka bisa membantu semua orang dengan sihir penyembuhan mereka. Itu adalah pembagian peran, dan tanpa kerja sama tim, umat manusia akan musnah. Bode terdiam sejenak. Kemudian dia berbicara. Murid-muridnya berdiri di garis depan untuk mengulur waktu sementara yang lain melarikan diri. Tapi para pengecut itu dijatuhkan oleh monster kecil saat mereka berlari. Murid-murid yang tetap tinggal dan bertarung tanpa keuntungan apapun kehilangan nyawa mereka, dan para penyembuh bahkan tidak bisa mencapai medan perang, apalagi menyelamatkan mereka. Bagi sampah seperti mereka, itulah alasan mengapa Sirius telah mati. Bode menarik tinjunya, matanya berkaca-kaca. Will mengakui bahwa Bode benar. Menjadi lemah berarti kau tidak bisa melakukan apapun saat dibutuhkan. Tetapi di era di mana monster hanya akan semakin berbahaya, orang kuat tidak boleh egois. Will mengepalkan tinjunya dan berkata, orang-orang sepertinya, yang tidak memiliki apa-apa, perlu menjadi kuat. Lalu dia bertanya langsung, jika dia mengalahkan Profesor Bode, apakah dia akan diakui? Bode tersenyum lebar. Dia berkata bahwa begitu pertandingan diumumkan, semua yang lemah harus menyingkir. Narator mencatat bahwa Bode tidak bisa mengakui secara terang-terangan bahwa dia menginginkan pertarungan sungguhan. Tetapi pemuda itu menjelaskan bahwa dalam hal seleksi, dialah yang menentukan aturannya. Presenter menatap Will. Will hanya mengangguk. Narator menghela napas dan mengumumkan pertandingan spesial tersebut. Profesor Bode melawan Will. Bode meletakkan buku-buku jarinya dan memperingatkan bahwa dia akan membuktikan level lawannya benar-benar rendah. Will tahu sihirnya hampir mencapai batas, dan dia menghadapi lawan terkuat sejauh ini. Tidak ada cara untuk menang secara normal. Dia perlu menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Tapi Bode sudah mendekat, mengatakan dia terlalu lambat. Sambaran petir umum menyinari wajah Will dan menghantamnya dengan kekuatan penuh. Bode menatap ke depan dan memaparkan 3 alasan kemenangannya mutlak. Jarak untuk menekan musuh, kecepatan untuk mencegah reaksi apapun, dan kekuatan untuk menyelesaikannya dalam satu pukulan. Lawan tidak bisa berbuat apa-apa, dan pertempuran berakhir. Kemudian dia berkomentar, hampir bosan, bahwa Will bahkan tidak bisa mendengarnya lagi. Will bertanya di mana pukulan penyelesaian itu. Dia masih berdiri. Will tahu tentang sihir petir unik milik Bode. Untuk meminimalkan kerusakan, dia perlu mengalihkan aliran arus menjauh dari inti tubuhnya. Tidak
Tidak peduli seberapa kuat serangannya, jika otak terbakar, tidak ada sihir penyembuhan yang bisa memperbaikinya. Jadi dia menciptakan sirkuit darah yang menghantarkan listrik dengan cepat, mengambilnya melalui lengannya dan mendispersikannya melalui kakinya mengurangi dampaknya. Dia bisa mengatasinya. Sudah waktunya untuk membalas. Bude mengejek dengan sombong. Dia berkata Will berhasil bertahan, tapi nyaris saja, dan dalam kondisi yang mengerikan. Will mengaktifkan penguatan fisiknya, tetapi mananya habis di saat berikutnya, dan dia merasa tubuhnya terkunci. Dia tidak bisa menyalurkan kekuatan sama sekali. Bude menjelaskan ada aturan mutlak. Siapapun yang terkena petir ungu akan lumpuh dan tidak bisa bergerak. Will tetap bergerak, memperingatkan bahwa itu akan menjadi masalah. Bude terus tersenyum. Dia berkata kalau dipikir-pikir, Will baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Sambaran petir lain mengenainya. Di tribun, Erika menangkupkan kedua tangannya, menangis. Will mengutuk situasi itu. Bude benar-benar kuat. Sihir uniknya tidak memiliki celah, dan semua kesombongan itu masuk akal sekarang. Meski begitu, Will bangkit kembali. Dia bertekad untuk menang. Dia mengumumkan bahwa ini adalah benih terakhirnya dan mantra terakhirnya. Dia mengaktifkan manipulasi tanaman dan berteriak agar pohon itu tumbuh. Pohon harta karun akuatik tumbuh di depannya. Will menghitung itu menyerap air dalam jumlah besar dari tanah. Digunakan sebagai perisai, itu akan mendispersikan listrik. Bude menuntut untuk tahu apa itu. Will mendongak, sama terkejutnya dengan siswa lainnya. Bude membelah pohon itu menjadi dua begitu saja. Will mengakui dia tidak punya jalan keluar. Bude berjalan mendekat dengan senyum mengejek, bertanya apakah itu jurus terakhirnya. Berakhir dengan teknik pertahanan sungguh menyedihkan. Tapi kemudian dia menyadari sesuatu di samping pohon itu. Jamur-jamur mulai tumbuh di seluruh kayu yang terbelah. Apa ini? Gumam Bude. Will nyaris tidak percaya itu berhasil dengan sangat baik. Beberapa tanaman dan jamur tumbuh lebih cepat setelah sambaran petir. Ketika hutan terbakar menjadi abu, merekalah yang pertama kali muncul tanpa saingan. Jamur itu adalah salah satunya, tapi itu bukan satu-satunya sifatnya. Bude menatap jamur-jamur itu dengan tatapan aneh. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Tubuhku terasa lemah. Itulah celah yang dibutuhkan Will. Dia memfokuskan energinya dan memperpendek jarak di antara mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Bude tersenyum. Dia melayangkan pukulan sarat petir langsung ke arahnya. Will meludahkan darah dan terjatuh. Bodoh, kata Bude, bahkan tidak repot-repot menoleh ke arahnya. Jelas, aku lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat juga. Sihir unikku memanipulasi listrik. Jika aku memperkuat tubuhku sendiri dan menggerakkannya dengan kecepatan yang ditingkatkan, efek kelumpuhan bukanlah apa-apa. Will terbaring di tanah, berpikir bahwa setelah semua itu, dia masih belum berhasil menang. Jadi ini kekalahanmu, kata Bude, mendekat lagi dengan kepalan tangan berlistrik yang terangkat. Sebuah bilah pedang muncul menunjuk padanya. Veronica berdiri di belakang Bude, pedang di tangan, suara mantap. Cukup, ini sudah keterlaluan, Profesor Bude. Profesor itu menghela napas berat dan kesal. Veronica, kau tidak seharusnya ikut campur. Kau karyawan baru. Pertandingan sudah diputuskan. Dia menjawab, melanjutkan hanya akan menyakitinya. Orang ini bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Dia bisa terus melaju, kan? Veronica tidak. Mundur. Jika dia punya sisa sihir, tentu, tapi dia tidak punya stamina lagi. Dia hanya membuang-buang semangat juangku. Veronica melepaskan energinya. Bude melakukan hal yang sama. Keduanya bergerak ke arah satu sama lain. Cukup. Suara itu datang dari atas. Alnera mendarat di antara mereka, melayang sejenak sebelum menyentuh tanah. Kalian berdua bertarung di sini adalah omong kosong yang sebenarnya, katanya, menatap langsung ke arah Bude. Hentikan ini. Tatapan sang kepala sekolah tidak memberikan ruang untuk berdebat. Bude memalingkan muka. Baiklah, Alnera menoleh ke Veronica. Aku berutang maaf padamu. Aku tidak menjelaskan situasinya dengan benar padamu. Dia berdeham dan merapikan dirinya. Dengan itu, acara utama camp seleksi berakhir. Semuanya boleh pergi. Para siswa mulai keluar dari Kolosseum. Will mencoba menyembuhkan dirinya sendiri di tempat tetapi mengutuk kurangnya sihirnya. Pemulihannya nyaris tidak bergerak dan dia tidak mau menerima itu. Sebelum dia bisa memaksakan diri lebih jauh, Veronica mengangkatnya dalam pelukannya. Dia membeku karena terkejut. Kau melakukannya dengan baik, katanya. Jangan memaksakan diri lagi. Will terdiam sejenak. Kemudian dia mengangguk, merenungkan kata-katanya dalam benaknya saat dia mencoba mempercayainya. Itu belum cukup baik. Malam berlalu. Will berbaring terjaga sambil berpikir. Itulah kemampuan penyihir ofensif kelas 1. Itu bukan sekadar kekuatan mentah. Tingkat taktiknya benar-benar berbeda. Biasa dengan cara yang nyaris tidak bisa dia ikuti. Dan bahkan dengan orang-orang seperti itu, umat manusia tetap musnah. Dia harus menjadi lebih kuat. Di pagi hari, dia mengetuk dan meminta izin untuk masuk. Will, akhirnya, kata Alneram. Luka-lukanya baik-baik saja, sesuai dugaan. Begitu kekuatanku kembali, aku sembuh sendiri, jawab Will. Kalau begitu berpartisipasi dalam camp pelatihan tidak akan menjadi masalah. Kau adalah pemenang dari acara utama, jadi kau akan ikut serta. Selain dirimu, Sirius dan Erika juga lulus. Will mengernyit. Tapi Profesor Bude bilang semua orang gagal, dan aku tidak menang. Alnera memberikan setengah senyum. Itu terjadi setiap tahun. Alnera menjelaskan bahwa hal itu sengaja dilakukan setiap tahun. Memberitahu semua orang bahwa mereka telah gagal adalah cara untuk menciptakan rasa urgensi pada siswa dan mendorong mereka hingga batas kemampuan mereka. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka tetap lulus. Will merasa aneh pada awalnya, tetapi itu masuk akal ketika dia memikirkannya lebih lanjut. Di kehidupan masa lalunya, Bude telah menjadi salah satu pahlawan yang bertempur di garis depan hingga akhir, membela umat manusia bahkan di dunia yang tidak dia setujui. Begitulah dirinya,
selanjutnya, caranya menjadi guru yang baik. Alnera melanjutkan. Will akan ditugaskan sebagai penyihir ofensif dalam kelompok yang dibentuk dengan siswa dari akademi lain. Dan kelompok itu diharapkan untuk mengambil permintaan penaklukan monster. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak regresinya Will menghadapi monster sungguhan. 5 tahun setelah titik itu, di kehidupan masa lalunya, monster telah menjadi penyebab langsung kehancuran umat manusia. Awalnya, monster hanyalah istilah untuk makhluk apapun dengan kekuatan sihir, tidak selalu bermusuhan. Mereka terkadang menyerang manusia, tapi itu adalah insting bertahan hidup, kompetisi alami. Dari segi ekologi, sudut pandang mereka adalah tetangga, tidak selalu agresif. Namun dalam waktu sekitar 2 tahun, segalanya akan berubah dengan kedatangan bulan merah. Monster akan menjadi lebih ganas, mulai berkelompok lintas spesies, dan mulai membunuh manusia tanpa alasan lain selain keinginan untuk membunuh. 2 tahun setelah itu, Raja Iblis akan turun. Umat manusia jatuh dalam posisi tidak menguntungkan dengan cepat. Bangsa-bangsa musnah. Penyihir ofensif, yang paling berharga di medan perang, mati satu demi satu karena berbagai alasan. Para ksatria pun sama. Bahkan para penyembuh, yang biasanya tinggal jauh dari garis depan, ikut tertelan oleh keruntuhan tersebut. Will kehilangan nyawanya. Hampir tidak ada orang yang bertempur yang selamat. Dalam beberapa bulan, umat manusia berada di ambang kepunahan. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Dia harus menjadi lebih kuat daripada siapapun yang pernah ada di kehidupan masa lalunya, mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menahan invasi massal, dan jika memungkinkan, mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan bulan merah. Alnera memperhatikan Will dengan setengah senyum. Kau punya tekad yang besar, mata yang sama seperti saat kita bertemu. Dia berkata Will akan baik-baik saja, dan para guru berhati-hati tentang lapangan pelatihan karena suatu alasan. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan secara khusus kepadanya. Will tidak begitu yakin apa yang dia maksud dengan itu. Di luar, dia menemukan Erika dan Veronica sedang menunggu. Mereka bertiga sedang berbicara ketika Will menyadari lebih banyak orang mendekat, Sirius dan Profesor Bode. Will menyebutkan bahwa dia mendengar gaya mengajar Bode yang ketat berasal dari betapa dia peduli pada murid-muridnya. Bode mendekat dengan ekspresi kaku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Orang lemah yang bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan padaku tidak punya hak untuk sombong. Will berpikir profesor itu tidak berubah sedikitpun. Jika kau mengerti itu, lanjut Bode, maka bekerjalah keras di medan perang. Terima kasih telah berurusan dengan Sirius. Aku juga berterima kasih, jawab Sirius. Will menoleh kepadanya dan berkata dia masih cukup pendiam. Sirius memberikan senyum tertahan. Terima kasih. Karena hal itu, aku bisa fokus sepenuhnya pada pelatihan dan menjadi lebih kuat lagi. Itulah cara mengajar Profesor Bode. Selama kau bertahan hidup dan berhasil membalas dendam, itu bukan sebuah kekalahan. Itu pelajaran yang bagus, kata Will. Jadilah kuat. Sirius menyunggingkan senyum tulus dan membenturkan tinjunya ke arah Will sebelum menuju ke kereta. Will berpikir bahwa memiliki lebih banyak penyihir ofensif yang mumpuni selalu merupakan hal yang baik dan dia akan memastikan pertempuran melawan monster berjalan sesuai keinginan mereka. Veronica berkata sudah waktunya untuk pergi. Will sudah dalam perjalanan. Di dalam kereta, Veronica menjelaskan misinya. Hutan Dunkel berada di depan. Kali ini, permintaannya adalah menaklukkan goblin di hutan. Setiap kelompok akan terdiri dari 3 siswa dari akademi yang berbeda, Squartz, Heilig, dan Silbern, ditambah 1 guru dari salah satu sekolah sebagai pendukung. Erika bertanya apakah kelompoknya sudah ditentukan. Veronica mengonfirmasi bahwa Erika berada di kelompok yang sama dengannya. Erika berpikir itu lebih baik daripada terjebak dengan orang asing, meskipun Veronica membuatnya sedikit tidak nyaman. Profesor itu menyebutkan bahwa kelompok Will juga memiliki sesuatu yang berbeda, tetapi mereka sudah sampai. Lebih baik pergi menemui peserta Silbern yang sudah ada di lokasi. Will tahu siapa mereka dari kehidupan masa lalunya, tetapi mereka belum pernah diperkenalkan secara resmi. Seorang gadis memanggil namanya, berlari ke arahnya, dan memeluknya. Sebelum dia sempat bereaksi, aku sudah menunggu hari di mana aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Will merona di tempat. Tunggu sebentar, aku tidak tahu siapa kau. Gadis itu melangkah mundur, tidak terlihat tersinggung sedikitpun. Itu masuk akal. Lagi pula kita tidak pernah memperkenalkan diri dengan benar. Dia merapikan diri dengan senyuman. Namaku Marie Goldgran, cucu dari Direktur Akademi Squartz, Alneram Goldgran. Rahang Will ternyanya. Will berdiri diam sejenak, memproses. Jadi, itu dia, gadis yang pernah dia rawat. Dia tidak pernah menyangka mereka akan bertemu lagi. Dia bertanya bagaimana kabarnya, dan Marie bilang dia baik-baik saja. Dia meminta maaf karena tidak berterima kasih dengan benar sebelumnya, tapi Will bilang itu tidak perlu. Kakeknya telah merekomendasikannya ke Squartz sebagai imbalan, jadi mereka impas. Marie menggelengkan kepalanya. Dia juga ingin membalas budi. Karena dia tidak memiliki bakat sihir, dia mendaftar di Silbern dan menceburkan diri ke dalam anggar. Hasilnya adalah mencapai posisi teratas dalam ujian akademi. Ternyata aku punya bakat menggunakan pedang, katanya sambil tertawa. Will memikirkan hal itu. Dari terbaring di tempat tidur hingga peringkat pertama dalam ujian dalam waktu sesingkat itu. Dia benar-benar berbakat luar biasa. Marie memegang tangannya erat-erat. Kau bisa mengandalkanku, Master Will. Itulah sebabnya kita berakhir di grup yang sama. Will tersenyum dan berkata mereka akan memberikan yang terbaik bersama-sama. Dan dia mengerti pada saat itu apa maksud Direktur ketika dia berkata dia mengandalkannya. Marie berbalik tiba-tiba, mengatakan seseorang dari Heilig telah tiba dan mereka harus pergi menyapa. Erika berkomentar bahwa kelompok mereka tampak tersusun dengan baik dan Veronica setuju. Suasananya sudah bagus. Marie melihat sekeliling, mencari anggota kelompok lainnya. Dia bertanya apakah Master Ren dan Terf sudah tiba. Will mengenali nama itu. Pintu terbuka, dan seorang pria muncul, meminta semua orang untuk bersabar. Mereka sedang dalam perjalanan keluar. Dia berhati
berhenti di luar dan memperkenalkan dirinya sebagai Master Ren, ingin memastikan apakah itu siswa yang bergabung dalam kelompoknya. Will merasakan sesuatu yang sesak di dadanya. Itu adalah mentornya. Di kehidupan masa lalunya, pria ini adalah masternya dan penyembuh terbaik yang pernah dia kenal. Dia merayakannya secara internal karena berada di kelompok yang sama. Di belakang Ren, seorang pemuda berpenampilan terpelajar muncul, mengeluh bahwa profesor masih belum turun dengan benar. Mari mengidentifikasinya sebagai Master Terf dan memperkenalkan dirinya. Terf berkata itu adalah suatu kehormatan, tapi matanya langsung tertuju pada tangan mereka yang bertautan. Dan kau siapa? Tanya Terf dengan nada yang tidak menyembunyikan rasa jijiknya dengan baik. Will, dari Squartz, seorang penyihir ofensif. Terf bergumam. Ren meregangkan tubuh tanpa upacara apapun dan menyatakan bahwa ini adalah kelompok mereka. Mereka bisa melakukan sesuka mereka. Dia akan mengawasi. Mari mengerutkan kening, mempertanyakan sikap itu. Will berpikir begitulah cara mentornya selalu bersikap. Dia melangkah ke arah Ren dan bertanya apakah dia boleh memanggilnya mentor. Ren mengangkat alis, ingin tahu alasannya. Will menjelaskan bahwa dia bisa menggunakan sihir penyembuhan, tapi tidak pernah memiliki guru untuk itu, dan dia ingin belajar darinya. Ren terkejut. Seorang penyihir ofensif yang juga menggunakan penyembuhan. Dia berkata dia pikir dia pernah mendengar sesuatu tentang itu, dan formasi kelompok ini tampaknya disengaja. Ketika Will bertanya apakah itu tidak apa-apa, Ren mengangkat bahu. Panggil aku sesukamu. Mari segera berkata bahwa jika Master Will memanggilnya begitu, dia akan melakukan hal yang sama. Terf mencoba keberatan, tapi tidak ada gunanya. Erika dan Veronica bertukar pandan. Kelompok ini sudah terlalu akrab. Masing-masing tim menerima area yang ditentukan, dengan kabin sebagai pangkalan. Wilayah Goblin berada sedikit lebih jauh ke dalam hutan. Seperti biasa dalam pertempuran, para penyembuh tidak pergi ke garis depan. Mereka akan tetap berada di pangkalan. Mari menunjukkan bahwa Ren adalah seorang penyembuh, namun dia tetap ikut. Ren menjawab bahwa dia adalah pengawas, jadi itu berbeda. Mereka bisa melakukan sesuka mereka. Dia tidak akan menjadi beban. Mari berkata dia akan membantunya, jadi dia tidak perlu menahan diri. Will setuju bahwa itu sangat berarti. Para goblin menyerang. Mari mengayunkan pedang raksasa itu dengan kekuatan penuh, menyapu musuh dalam busur lebar. Setiap serangan mendarat dengan dampak yang luar biasa. Saat dia mendarat, ada tumpukan goblin yang terkapar di sekelilingnya. Will menatapnya dan teringat gadis yang terbaring di tempat tidur itu. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Teknik pedang Mari seperti itu. Setiap pukulan didorong oleh kekuatan murni. Mungkin dia sendiri bisa membersihkan seluruh tempat itu. Ada sekelompok besar dari mereka di sana. Dia memperingatkan. Ren melipat tangannya. Mengesankan, tapi penuh celah. Hebat dalam mendesak maju, tapi saat dikepung, dia terbuka. Lindungi dia. Will setuju dan berpikir bahwa dia akhirnya akan melawan monster sungguhan. Salah satu goblin menerjang langsung ke arah Mari. Will berpikir goblin-goblin itu benar-benar hebat. Ketegangan di bahumu itu, kata Ren. Rilekslah. Will terkejut, tapi dia setuju. Sama seperti sebelumnya. Ren selalu menyadari terlalu banyak hal. Jadi, dia mengaktifkan lingkaran sihir, lalu penguatan fisik tepat setelahnya, dan bergerak masuk. Dia melompat di antara monster-monster itu, menebas dengan pedangnya dan menutupi punggung Mari tanpa upaya yang terlihat berarti. Kau bisa mengandalkanku, katanya. Mari tidak ragu untuk setuju. Jadi, begitulah rupa bertarung dengan sihir penyembuhan, komentar Ren dari kejauhan. Tidak buruk. Will merayakannya. Secara internal, itu berhasil melawan monster juga. Pisau yang diberikan Profesor Veronica kepadanya membawa jenis kekuatan yang berbeda dari Bila Alpus, lebih bersih, lebih presisi. Kau membagi dirimu antara kekuatan ledakan dan anggar di saat yang sama, kata Mari. Itu benar-benar mengesankan. Cukup untuk hari ini, umum Ren, sambil berjalan. Ayo kita lanjut. Mari menyebutkan dia merasa lebih ringan entah bagaimana. Will berkata itu berkat mentor mereka. Sihir penyembuhan Ren memiliki indikator untuk kondisi serius, tetapi keterampilan aslinya adalah kecepatan, begitu santai, begitu halus, sehingga tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menyadari itu telah digunakan. Itulah sebabnya orang-orang non-penyembuh tidak pernah mengerti betapa luar biasanya itu. Will pernah menanyakannya sekali. Aku tidak melakukannya untuk pamer, jawab Ren. Jika kau sudah sembuh, itulah yang terpenting. Will tidak berkata apa-apa lagi, tapi dia berpikir dunia tidak menyadarinya. Penyembuh terhebat di dunia adalah Ren Kaidos. Kemudian, di kabin kelompok, Ren mengulas hari itu. Kelompok yang bagus. Kalian semua melakukannya dengan sangat baik hari ini. Semua orang kembali tanpa luka, jadi aku tidak melakukan apa-apa, kata Terf. Menyediakan penyembuhan melalui makanan juga merupakan tugas penyembuh, jawab Ren. Dan kau melakukannya dengan baik. Rasanya berkat saus spesialmu. Mari berkata profesor itu benar-benar luar biasa. Dia bukan sekadar penyembuh, dia sepertinya memiliki pengetahuan tentang garis depan juga. Ketika kau merawat banyak orang terluka di lapangan, pengetahuan dasar terakumulasi secara alami, kata Ren. Itulah sebabnya Profesor jarang muncul di kelas reguler, tambah Terf. Ditambahkan, dia selalu pergi keluar sana. Bukankah itu berbahaya? Tanya Mari. Aku percaya diri pada kemampuanku untuk lari, jawab Ren. Will terus makan dalam diam. Dia berpikir, dia bilang begitu, tapi dia tidak bisa lari tanpa menyelamatkan orang terlebih dahulu. Kehilangan mentornya telah menjadi pukulan telak bagi umat manusia. Bukan hanya karena dia adalah penyembuh yang luar biasa, tetapi karena dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang harus dilakukan dalam pertempuran. Takdir bisa berubah untuknya dan untuk yang lain, tapi masih ada waktu sebelum insiden itu. Will menunduk menatap mangkuknya dan menghabiskan supnya. Di kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan mentornya mati. Kelompok itu terus menikmati malam bersama. Di hutan, para goblin berkumpul di sekitar sosok yang tidak dikenal. Sosok itu menawarkan mereka kekuatan bulan merah.
merah. Para goblin mulai menjadi ganas. Sebuah goblin raksasa bergerak ke arah kelompok itu. Keesokan harinya, mereka kembali menaklukkan monster. Mereka bertukar pikiran tentang pertempuran sebelumnya dan kerja sama tim mereka meningkat pesat. Dengan kecepatan yang mereka jalani, mereka akan selesai lusa. Mereka terus menekan maju. Ren berhenti tiba-tiba. Mari kita kembali. Mengapa? Mari mengernyit. Kita belum bertemu monster apapun. Justru itulah, kata Profesor. Tidak ada tanda-tanda apapun. Goblin memiliki rasa teritorial yang kuat. Ketika orang luar mendekat, mereka maju, persis seperti yang mereka lakukan kemarin. Kita sudah berjalan cukup jauh dan tidak menemukannya sama sekali. Apa yang terjadi? Tanya Will. Aku tidak tahu. Tapi di medan perang, percayalah pada instingmu. Kita kembali untuk hari ini. Dan saat kita sampai di sana, kita panggil kelompok lain untuk bergabung. Aku percaya. Kelompok Profesor Veronica, kata Mari. Mereka punya pangkalan di dekat sini. Informasi yang bagus, kata Ren. Mari kita ke sana. Will tertinggal di belakang saat yang lain bergerak maju. Pola perilaku aneh dari para goblin itu berbau tidak sedap. Mari berseru bahwa mereka sudah dekat dengan jalan menuju pangkalan tetangga. Will mencoba untuk tidak memikirkan kehidupan masa lalunya. Dia tahu dia tidak bisa. Tapi, apa yang muncul di depannya menghapus setiap pemikiran. Erika ada di sana, tangan terikat tali, pingsan sepenuhnya. Mari maju tanpa ragu, mengatakan dia akan menyelamatkannya. Tapi tanah amblas dengan aneh di bawah kakinya. Sebuah jebakan. Dia mengurus pedangnya karena insting dan menancapkannya ke tanah sebelum dia jatuh sepenuhnya. Berpegangan erat. Meski begitu, dia memperingatkan yang lain untuk waspada. Itu adalah jebakan dan mereka menggunakan Erika sebagai umpan. Lebih banyak lagi yang datang, teriak Ren. Anak panah membelah udara menuju kelompok itu. Will mencegat setiap anak panah dengan pisaunya sebelum mendarat. Para goblin menerjang tepat setelahnya, mata merah menyala, siap bertarung. Mari memanjat keluar dari lubang sementara Will membaca situasi. Mereka dikepung oleh puluhan dari mereka. Ini terlalu terkoordinasi. Gerakannya mengingatkannya pada bulan merah, tetapi itu tidak seharusnya muncul selama 2 tahun lagi. Will merasakan perutnya mulas. Apakah tragedi itu sudah mulai terungkap? Erika menyerang dan bergerak sedikit. Dia masih hidup. Ini bukan waktunya untuk merenungkannya, tetapi mengetahui hal itu sudah cukup untuk menenangkan Will. Ada banyak sekali dari mereka, kata Mari. Setidaknya, dia masih hidup. Will menyentuh tanah. Serahkan padaku. Akar meledak di sekitar kelompok, membentuk pelindung kayu yang memblokir goblin di setiap sisi. Will memberitahu Mari bahwa dia tidak perlu tetap berada di garis depan. Dengan para pemanah di belakang pertarungan, akan lebih mudah untuk menemukan celah. Dia bisa mempersiapkan dirinya dengan benar. Mari menancapkan diri dan melepaskan segalanya sekaligus. Sekaligus, menghancurkan formasi musuh dengan serangan berat. Bagaimana menurutmu? Dia bertanya. Puas. Seekor goblin mencoba menyerangnya dari belakang. Will memukul monster itu di leher sebelum bisa menjangkaunya. Aku akan menutupi celahnya. Kerja bagus, kalian berdua, kata Ren. Aku akan pergi menyelamatkan nona muda itu. Pergilah, jawab Will. Tapi ada yang salah. Beban buruk menetap di dadanya bahkan sebelum dia mengerti alasannya. Efek bola merah membuat monster menjadi ganas. Itu sudah dia ketahui. Yang tidak dia sangka adalah apa yang mulai muncul dari tanah. Seekor ogre. Ia telah bersembunyi di bawah tanah dan bola merah membuat makhluk dari spesies berbeda bertindak bersama. Will menyadari dia terlalu jauh untuk membantu. Ini persis seperti kehidupan masa lalunya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melindungi semua orang pada saat yang sama. Tinju ogre itu terayun ke arah Ren. Ren memfokuskan sihirnya dan menggunakan penguatan fisik untuk menghindar pada detik terakhir. Will berdiri diam sejenak. Mentornya telah mempelajari sihir penyembuhan ofensif yang dia ajarkan padanya. Ogre itu berbalik dan mencoba serangan lain. Ren menunduk, melompat dengan segenap kemampuannya dan mendarat di belakang kepala monster itu. Selamat malam, katanya. Ren menghantam ogre itu dengan kejutan mental. Makhluk itu kehilangan kesadaran dan terhempas ke tanah dengan bunyi dentum keras, sementara sang mentor mendarat dengan ringan di belakangnya. Will berjalan mendekat dan mengomentari gerakan yang baru saja dilihatnya. Ren menjawab bahwa mentor yang baik belajar dari muridnya juga. Will berkata itulah yang dia harapkan darinya. Dan Mari menyatakan itu luar biasa. Ren mulai melepaskan ikatan Erika dan memperingatkan bahwa mereka harus keluar selagi bisa. Will mempertimbangkan hal itu. Dengan kekuatan mentornya, mereka mungkin bisa menangani semua orang di sana. Golem kayu masih menahan garis pertahanan. Ren menyuruhnya untuk berhenti menjadi orang bodoh. Dia hanya membuat ogre itu tertidur. Dia adalah seorang penyembuh dan meskipun itu adalah monster, dia tidak punya niat menyakiti makhluk itu. Setelah efeknya habis, ogre itu akan baik-baik saja. Will berkata itulah orang yang dia kenal. Mereka menerobos para goblin dan berlari. Setelah menjatuhkan beberapa pengejar, monster-monster itu sepertinya menyerah dalam pengejaran. Will berkata mereka bisa mengatur napas di sana. Ren menggunakan sihir penyembuhannya dan meminta Erika untuk bangun. Dia perlahan sadar kembali. Bingung, bertanya di mana dia berada. Mari memberitahunya bahwa dia aman. Will meminta maaf karena bertanya tepat setelah dia bangun, tapi dia perlu tahu apa yang terjadi dan mengapa dia sendirian. Erika memegang kepalanya, mencoba mengumpulkan pikirannya. Dia ingat bahwa penaklukan hari sebelumnya berjalan lancar, tetapi mereka tidak mampu melenyapkan semuanya. Ketika kelompok itu sedang berkumpul kembali, sesuatu yang salah terjadi. Profesor Veronica telah menghilang. Will bertanya tentang hal itu dan Erika membenarkannya. Veronica meninggalkan catatan meminta mereka untuk menunggu bahwa dia akan segera kembali. Tapi Erika merasa cemas dan di tengah perdebatan dengan dua lainnya, dia akhirnya menyusurnya. Will menyimpulkan bahwa itulah yang pasti dikatakan yang lain kepadanya dan dia tidak bisa menolak. Tidak ada yang lucu dari situasi ini. Satu kesalahan saja bisa merenggut nyawa gadis itu. Tak satu pun dari mereka
mereka siap menghadapi perbedaan kelas yang begitu mencolok. Erika berkata bahwa begitu ia memasuki hutan, ia mencium aroma manis. Hal terakhir yang ia ingat adalah saat ini. Ran mencatat bahwa para goblin memiliki semacam obat bius. Jebakan itu, ditambah fakta bahwa mereka bekerja sama dengan ogre, terasa sangat ganjil. Namun, tidak ada waktu untuk menganalisisnya sekarang. Markas mereka pasti berada di dekat sini dan mereka harus berkumpul kembali dengan dua rekan lainnya. Dalam perjalanan kembali, Erika meminta mereka berhenti. Ia berdiri terpaku, menatap ke depan dengan raut wajah terkejut. Markas mereka telah hancur. Mari berkata bahwa ia sempat memikirkan hal ini sebelumnya. Goblin adalah makhluk yang sangat teritorial dan biasanya tidak meninggalkan wilayah mereka sendiri. Jadi, seharusnya tempat yang lebih jauh akan aman. Namun, kini ia ingin memahami alasan di balik semua ini. Will merenung bahwa sikap proaktif terhadap manusia adalah ciri khas monster selama bulan merah, tetapi tidak ada cara untuk menjelaskannya saat ini. Ran mencatat tidak ada tanda-tanda perlawanan, yang berarti keduanya telah melarikan diri ke suatu tempat. Ia akan mencari mereka. Will, Erika, dan Mari harus bergabung dengan Terf dan segera keluar dari hutan. Kelompok itu setuju tanpa membantah. Ren juga memperingatkan mereka untuk tidak berasumsi bahwa markas tersebut aman dan tetaplah waspada. Mereka pun berlari kembali. Will bertanya apakah Terf baik-baik saja. Bocah itu menjawab bahwa makan malam belum siap. Mari berterima kasih karena ia selamat tanpa luka, membuat wajah Terf memerah. Will berkata ia akan menjelaskan semuanya nanti, tapi mereka harus segera pergi sekarang. Lalu ia berbalik dan menyadari sesuatu. Ia perlahan mengepalkan tangannya. Ogre itu berada di depan rumah. Makhluk itu mengikuti mereka. Erika panik, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Will berkata dengan suara rendah bahwa ia baru menyadari betapa payahnya dirinya selama ini. Erika tidak mengerti maksudnya. Will menjawab bahwa ia akan menumbangkan ogre itu dan ia yakin mereka bisa menang. Melawan gerombolan sebesar itu, kerja sama tim sangatlah penting. Mari tidak boleh memaksakan diri seperti sebelumnya. Ia hanya perlu mendaratkan serangan yang tepat, menyerahkan garis depan kepada golem kayu. Erika harus menahan para goblin di depan dengan api miliknya. Gadis itu berkata dengan nada getir bahwa seseorang seperti dirinya ditangkap dengan begitu mudah. Will berkata apinya sangat berguna. Erika terkejut dengan pujian itu dan menelan ludah sebelum bertindak. Ia melepaskan semburan api ke arah para goblin. Dinding api terbentuk di depan mereka dan monster-monster itu terhenti, mundur karena takut akan panasnya. Erika bersorak, lega, itu berhasil. Namun, Will menyadari ada sesuatu yang salah. Ogre itu menerobos menembus penghalang. Tidak seperti para goblin, monster itu berada di level yang sama sekali berbeda. Will memerintahkan golem kayu untuk bergerak masuk dan berteriak agar Erika menggunakan apinya. Ia patuh. Golem itu melilit ogre dan terbakar bersamanya. Monster itu mengeluarkan jeritan kesakitan. Will memanggil Mari saat ia bergerak maju. Ia mengerti tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ia menggunakan seluruh kekuatannya dan menghempaskan ogre itu. Monster itu menghantam tanah dengan dentuman keras. Mari mengatakan itu adalah kerja sama tim yang luar biasa. Will setuju, namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Ogre itu bangkit kembali. Luka di perutnya sudah mulai menutup, dagingnya beregenerasi tepat di depan mata mereka. Mari bertanya apakah mereka harus terus menyerang sampai regenerasinya berhenti. Will menjawab tidak ada jaminan mereka bisa mengalahkannya dengan cara itu. Mereka membutuhkan metode yang tepat. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Erika memperingatkan bahwa sesuatu akan datang. Will mengangkat pisaunya dan menahan benturan. Ogre itu melemparkan goblin seperti proyektil. Will menumbangkan mereka yang berhasil mencapai posisinya, bergumam bahwa mereka adalah proyektil yang sangat merepotkan. Erika memperingatkan bahwa lebih banyak lagi yang datang. Mari menangkis goblin dengan pedangnya, berkata dengan nada tegas bahwa ia akan membalas budi dan melemparkan monster itu kembali. Kemudian ia berkata Will tanpa memiliki rencana, jadi mereka akan menangani para goblin. Will bergerak maju, mengatakan ia mengandalkan mereka. Kelompok itu terbagi, Erika dan golem kayu menahan gerombolan goblin dengan serangan area. Mari menangani mereka yang dilemparkan oleh ogre. Will langsung menuju ogre itu. Monster itu menunduk dan menyapu cakarnya dalam serangan rendah. Will menghindar dan membalas dengan beberapa tebasan cepat dari belatinya. Ogre itu menjadi semakin marah, meraung dan luka-lukanya mulai menutup. Will muncul di belakang monster itu. Ia berkata mereka penuh dengan celah, tapi itulah tujuannya. Ia menempelkan tangannya ke tangku ogre itu dan mengaktifkan life overload. Jantung monster itu mulai bergetar. Sensasi yang menyiksa menguasai tubuhnya. Ogre itu bahkan menjerit ketakutan sebelum meledak dari dalam keluar. Will turun dari sisa-sisa monster itu dengan senyum di wajahnya. Masuk akal. Regenerasi ogre itu bekerja cukup baik, tapi life overload telah menghancurkan tubuhnya dari dalam. Tanpa tubuh yang tersisa, tidak ada yang bisa diregenerasi. Ia berkata sekarang, hanya goblin yang tersisa. Tidak butuh waktu lama. Will memisahkan salah satu dari kelompok itu. Kepalanya menghantam tanah, dan akhirnya, semuanya berakhir. Mari menyatakan itu adalah kemenangan total dan memeluk mereka berdua. Sang protagonis setuju, memuji koordinasi kelompok itu. Erika masih tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukannya. Will berkata ini bukan waktunya untuk merayakan. Yang lain masih dalam bahaya. Saat itulah hembusan angin memotong hutan. Sang protagonis segera mengenalinya. Ini serius. Jika mereka mengikuti tornado itu, mereka bisa berkumpul kembali dengan tim lain. Sirius berdiri diam, tak bergerak
Tepat setelah menggunakan kekuatannya, Will menilai situasi dan menyimpulkan ia baik-baik saja. Sang protagonis setuju, lega karena semua orang keluar tanpa cedera. Bodi kemudian menarik perhatian mereka. Ia ingin tahu tentang komposisi kelompok yang aneh itu dan di mana instruktur serta yang lainnya berada. Ren muncul, menjawab bahwa mereka ada di sana. Will berlari ke arah sang guru, mengatakan ia telah menemukan mereka berdua. Ren menjawab bahwa tornado itu sangat membantu. Itu menarik cukup banyak perhatian untuk menemukan mereka. Ia berkata Will telah melakukannya dengan baik dan ia senang tidak ada yang terluka. Erika tertawa. Bodi mencatat bahwa suasananya bagus, tapi seseorang hilang. Will mengonfirmasi, Profesor Veronica. Bodi berkata ia tidak khawatir padanya, tetapi mereka tidak bisa mundur tanpa setidaknya memberitahu dia. Ren mengumumkan ia akan terus mengawasi murid-murid yang tersisa dan bertanya apakah profesor lain bisa menangani kelompok itu sementara mereka berpisah. Sang profesor mengiyakan. Sirius dan Will akan pergi mencari Veronica. Sang protagonis mencoba memperluas persepsi pendengarannya untuk melacak keberadaan makhluk hidup, tetapi ia belum cukup berlatih untuk membedakannya dengan presisi. Ia harus melakukannya dengan cara kuno. Tidak butuh waktu lama. Ia menemukan Veronica, dan ia masih baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang salah. Ia sedang menggenggam kristal bulan merah di tangannya. Kemudian ia menoleh ke belakang. Will tegang. Itu adalah cahaya yang sama seperti sebelumnya. Sang profesor memasukkan kristal itu ke dalam sakunya dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Will menyangka kecurigaan apapun, mengatakan ia mencarinya, bahwa monster-monster bertingkah aneh, dan bahwa pelatihan itu tampaknya telah berakhir. Veronica berkata ia mengerti dan mereka akan kembali sekarang. Will memintanya untuk menunggu. Ia ingin tahu apa batu itu. Sang profesor menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Ia mendesak. Ia ingin tahu apa yang telah ia lakukan selama ini, meninggalkan murid-murid lain. Ia memintanya untuk menjawab. Veronica membuka mulutnya. Ia berkata, ia minta maaf, tetapi ia biasanya tidak terbuka tentang metodenya, dan akan lebih baik jika Will tetap diam tentang hal itu. Will menghela napas, merasakan auranya. Sang profesor menyuruhnya untuk tidak khawatir, bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Ia tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Ia mencoba untuk mendesak lebih jauh, tetapi ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk itu. Dan lebih dari itu, ia belum siap untuk mencurigai Profesor Veronica. Di kehidupan masa lalunya, ia adalah rekannya. Dan dengan demikian, camp pelatihan berakhir. Malam itu, Will tidak bisa tidur. Ia terus bertanya-tanya apakah Veronica terlibat dengan bulan merah. Di kehidupan sebelumnya, ia tidak pernah seperti ini. Jadi, ia mengawasinya dari kejauhan, memperhatikan ia sedang berbicara dengan profesor lain. Ia mengaktifkan penyembunyian kehadirannya dan bergerak mendekat dengan hati-hati. Profesor lain berkata ia telah menerima permintaan untuk meninggalkan kampus dan ingin tahu kemana ia akan pergi. Veronica berjalan pergi, mengatakan itu masalah pribadi. Will memikirkannya. Mungkin ia akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan batu merah itu. Ia tidak punya pilihan. Ia harus mengikutinya. Veronica berjalan melalui kota. Will mengikuti. Ia tahu ia telah pergi, tanpa memikirkannya matang-matang. Jika ia salah, ia tidak lebih dari seorang pemuntit. Tapi ia tidak bisa mengabaikan kekhawatiran itu. Tidak ketika ada peluang nyata untuk mempelajari sesuatu sebelum tragedi itu terulang kembali. Dan jika ada cara untuk membersihkan nama Veronica, ia harus mencari tahu. Ini adalah pertama kalinya Will kembali ke kota itu sejak kehidupan masa lalunya. Setelah lulus dari Akademi Helik, penyebaran monster menjadi masalah serius, dan ia dikirim langsung ke medan perang tanpa waktu untuk hal lain. Setidaknya, itulah yang bisa ia ingat. Veronica berhenti di sebuah kedai dan membeli roti kecil dari seorang pria tua. Will memperhatikan, dan sesuatu bergejolak di dalam dirinya, kenangan makan itu bersama dia. Hampir tanpa berpikir, ia membelinya juga, dan menggigitnya. Rasanya sangat enak. Veronica tersenyum dan berkata tempat itu luar biasa. Will menyebutkan ia berasal dari luar kota dan belum pernah membeli jajanan kaki lima seperti itu sebelumnya. Ia bertanya apakah ia sering melakukannya karena ia tumbuh dalam keluarga pedagang. Ia mengonfirmasinya, tetapi menjelaskan itu lebih dari itu. Dengan segala yang bisa terjadi, ia telah membuat aturan untuk dirinya sendiri. Setiap kali ia melihat toko roti, ia akan masuk. Itu dimulai saat perjalanan dengan orang tuanya ketika ia masih kecil. Dan kemudian, sebagai orang dewasa, memimpin kampanye di medan perang, ia telah bertemu banyak orang. Kebanyakan dari mereka tidak pernah ia temui untuk kedua kalinya. Dan bahkan ketika ia bertemu seseorang lagi, orang itu telah berubah begitu banyak hingga hampir menjadi orang asing. Ia tidak ingin membawa penyesalan. Jadi, ia menghilangkan gagasan untuk meninggalkan hal-hal untuk nanti. Will berkata itu masuk akal. Itulah mengapa ia begitu akrab dengan semua orang. Kembali ke masa sekarang, ia menimpalkan tangannya ke dadanya sendiri. Pada akhirnya, ia membiarkan Veronica mati. Kali ini akan berbeda. Dan untuk itu, ia perlu mencari tahu kebenaran dengan matanya sendiri. Veronica berbelok ke sebuah gang. Will terus mengikuti, menjaga jarak. Ia menyadari ia menjadi terlalu mencolok dan memperkuat penyembunyian kehadirannya. Di ujung gang, Veronica berhenti di depan seseorang. Orang itu berkata mereka telah menunggunya, meminta maaf atas lokasinya, dan menyatakan itu adalah masalah penting. Kemudian mereka menurunkan tudung dan berkata sudah waktunya untuk berbicara tentang barang yang telah mereka sepakati. Veronica mengambil batu itu dari sakunya dan menyerahkannya. Pria itu memegangnya dengan kedua tangan dan memukul sesaat, lalu meledak dalam kegembiraan yang nyaris tak tertahankan. Ia berseru bahwa itu sungguh luar biasa, bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa, persis seperti yang selalu ia yakini. Dengan itu, keinginan gereja akhirnya bisa terpenuhi. Mereka akan membuat bulan merah semakin mendekat. Will merasakan beban dari kata-kata itu. Jadi, itu masalahnya. Semuanya terhubung. Bulan merah, batu itu, gereja. Tapi fokusnya tergelincir. Penyembunyian kehadiran
kehadiran mulai memudar. Veronica segera menyadarinya dan berbalik dengan pedang sudah di tangan. Will hampir tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap serangan itu. Ia hanya bisa memanggil namanya. Veronica berkata jadi ia telah mengikutinya. Ia berdiri menghadapnya, posturnya tertutup. Pria di belakangnya berkomentar, dengan nada kekecewaan yang diperhitungkan, bahwa ia telah memintanya untuk datang sendiri. Ia berkata ia menyesal ia melanggar kesepakatan itu, karena ia benar-benar percaya ia akan mendapatkan rekan baru untuk ordo tersebut. Veronica menjawab dengan datar bahwa ia harus menganggapnya sebagai kecelakaan. Pria itu berkata tidak apa-apa. Dalam kasus itu, ia akan membiarkannya menanganinya, dan ordo akan tetap menyambutnya. Will menunggu dengan tegan jawabannya. Veronica menolak. Ia berkata ia hanya di sana untuk menyelidiki, dan ia sama sekali tidak berniat mengorbankan murid. Will berkata ia minta maaf, tapi ia perlu memahami apa yang sedang terjadi. Veronica menghela napas dan mengakui kesalahannya. Ia seharusnya menjelaskan. Semuanya lebih cepat. Hari itu di hutan, ia telah merasakan sesuatu yang aneh. Apa yang ia temukan hari itu adalah monster dalam keadaan mengamuk, dan di dekatnya, sebuah batu merah. Veronica menggambarkan perasaan aneh yang ia dapatkan saat memegangnya. Saat ia menyalurkan sihir ke batu itu, ia mengeluarkan cahaya merah yang intens. Saat itulah pria itu mendekat, berkomentar bahwa menemukan seseorang dengan potensi. Seperti itu di tempat seperti ini pastilah karya tatanan yang lebih tinggi. Ia ingin membuktikan misinya sepadan, tetapi Veronica ingin tahu siapa dia. Pria itu berkata ia ingin berbicara lebih banyak, tetapi ada aturannya. Jika ia ingin memahami batu apa itu, ia harus menerima dua syarat: menjaga batu itu tetap bersinar dengan cahaya yang akan berfungsi sebagai bukti kualifikasi, dan tidak memberitahu siapapun tentang tempat yang akan mereka tunjukkan padanya. Ia berkata ia menyesal mengujinya seperti itu, tetapi ia benar-benar berharap untuk melihatnya di antara mereka. Itulah mengapa Veronica pergi ke sana untuk menyelidiki. Ia pikir memahami apa yang sedang terjadi lebih baik daripada membiarkan sesuatu yang buruk terjadi tanpa mengetahui penyebabnya. Will berkata, penjelasannya masih belum lengkap. Veronica setuju dan meminta maaf, tetapi Will menjawab bahwa ia lega. Ia jelas bukan orang jahat. Pria itu menghela napas, mengatakan bahwa pernyataan minatnya pada ordo itu adalah kebohongan, dan itu membuatnya sedih. Ia membuang batu itu, berkomentar bahwa tidak seperti dirinya membuang seseorang dengan begitu banyak bakat. Will mengenali batu di udara itu. Itu adalah batu yang sama yang diterima Veronica di dekat air. Namun sebelum ada yang bisa bereaksi, batu itu mulai bersinar. Monster-monster di sekitar mereka menjadi sangat liar saat itu juga, dan 8 naga muncul dari air. Pria itu memperhatikan dengan kekaguman, mengatakan bahwa bahkan di antara anggota ordo, mereka yang bisa membangkitkan kekuatan sebanyak itu jarang ditemukan. Naga-naga air itu luar biasa kuat. Veronica menghitung ada 8. Will berkata ia bisa menangani setengahnya. Ia menolaknya bahkan sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Itu tidak perlu. Veronica masuk dengan sihir pedangnya dan memenggal ke 8 kepala naga itu sekaligus. Will bergumam bahwa itu yang ia harapkan darinya, tetapi sang guru tidak menurunkan kewaspadaannya. Ia terus memperhatikan naga-naga itu. Kepala-kepala itu menghantam tanah, lalu bergerak. Will bertanya apakah ia melihatnya dengan benar. Veronica mengonfirmasi. Naga-naga itu masih hidup setelah dipenggal. Ia ingin mengerti. Regenerasi macam apa itu? Mampu bertahan tanpa kepala dan tanpa sihir penyembuhan? Ada sesuatu yang salah di sana. Salah satu naga datang langsung ke arah Will. Ia menepi dan menghunus. Pisaunya mendaratkan serangan pada tubuh makhluk itu. Ia sudah tahu betapa kerasnya kulit itu. Will mencengkeram naga itu dan berkata ia perlu menguji teori. Ia akan mengambil yang satu itu. Veronica berkata ia mengerti, tetapi menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Will menjawab itu akan cepat, melepaskan batas fisik tubuhnya, dan bergerak maju dengan kekuatan penuh pada kakinya. Ia mencengkeram kepala naga itu dengan kedua tangan dan menarik dengan segala kemampuannya. Apa yang keluar bukanlah kepala. Itu adalah tentakel. Itu adalah kraken. Veronica segera mengerti. Itu bukan kepala yang beregenerasi karena itu tidak pernah menjadi kepala sejak awal. Itu adalah Octodrachon. Tubuh lunak, bentuk yang menipu. Monster itu berbicara. Ia berkata Will telah mengungkap wujud aslinya dalam sekejap, dan itu mengesankan. Ordo tidak mengevaluasi kemampuan tempur, jadi ia tidak akan bisa melenyapkannya di sana. Pada titik itu, ia akan bertindak melawan keinginan mereka pula. Ia memperkenalkan diri sebagai Alroth dan menyatakan ia akan menjatuhkan mereka berdua dengan tangannya sendiri. Will menatap Veronica dan bertanya apakah ia bisa menangani monster itu. Sihir pedangnya mungkin akan lebih efektif melawan jenis makhluk itu daripada apapun yang bisa ia lakukan. Veronica berkata ia akan mengikuti panggilannya, tetapi ia tidak bisa membahayakan murid. Will menggenggam tangannya. Ia menaktifkan peningkatan fisik dan berkata ia akan kembali setelah mengalahkan Alroth. Ia hanya perlu tetap aman sampai saat itu. Veronica tersenyum, menyebutnya murid yang ceroboh. Lalu ia berbalik dan berkata baiklah, tapi ia perlu memperhatikan satu hal. Pria itu mungkin punya sesuatu yang ekstra. Will terkejut. Ia melanjutkan, mengatakan ia sudah membuktikan itu bukan tidak mungkin. Ia bergerak maju. Alroth berkomentar bahwa ia sangat cepat, lalu menyentuh dadanya sendiri, mengatakan ia juga demikian. Will menerjang dengan pisau, dan penyihir itu memblokir dengan tongkatnya. Will tidak menyangka itu. Alroth berkata ia tampak berbakat dalam segala hal. Keduanya mundur, memposisikan ulang untuk duel. Penyihir itu menyadari ia terkena luka di wajah. Itu
menyakitkan, tapi ia bisa menyembuhkannya. Veronica memperhatikan dari kejauhan dan menjelaskan batu merah itu memancarkan aliran mana pasif yang menyerupai sihir ofensif. Dengan kata lain, Alroth adalah penyembuh yang bisa bertarung. Will bertanya bagaimana ia tahu metode tempur untuk sihir penyembuhan. Alroth menjawab bahwa, tentu saja, ia tidak tahu, tetapi menonton seseorang seperti Will beraksi, ia mampu belajar, seolah-olah Will sendiri adalah gurunya. Will berpikir bahwa ini dulunya ada sebagai metode tempur bagi penyembuh. Ia ingin tahu sejauh mana orang-orang ini telah melangkah. Alroth berkata pada titik ini, jelas Will sudah berbakat sejak awal, dan ia sangat iri. Ia ingin sekali bertemu orang yang mengajarinya. Ia bertanya apa yang dipikirkan Will, apakah ia tertarik bergabung dengan Ordo. Will berkata ia pasti bercanda. Ia tidak akan pernah menjadi salah satu dari sampah itu, bahkan jika ia dilahirkan kembali. Sihir penyembuhan di tangannya berubah menjadi rona kemerahan. Alroth terkejut. Ia berkata itu memalukan, lalu ia bergerak ke arah Will, menyatakan ia akan menghabisinya di sana. Will menangkis dengan belati. Ia berpikir bahwa peningkatan fisik Alroth kuat. Ordo, batu merah, sihir penyembuhan yang digabungkan dengan sihir ofensif. Ada banyak hal yang masih belum ia mengerti, tapi ia akan mendapatkan setiap jawaban dari pria ini, dan mungkin, entah bagaimana, ia bisa mencegah tragedi itu. Ia menangkis tongkat Alroth, berputar dalam gerakan yang sama, dan menendang penyihir itu menjauh. Alroth memantapkan dirinya pada tongkatnya dan mengakui bahwa pada tingkat ini, ia benar-benar akan kalah. Tapi ia berkata ia memiliki Ordo di belakangnya. Ia mengaktifkan sesuatu, body corruption. Salah satu matanya berubah merah seperti rubah. Lengannya mulai berubah, terpelintir menjadi bentuk mengerikan. Alroth berkata itu benar-benar luar biasa. Will berpikir bahwa ini jauh melampaui peningkatan fisik normal dengan sihir penyembuhan. Ia ingin tahu dari siapa Alroth mempelajarinya. Penyihir itu menjawab bahwa semuanya berasal dari ajaran Ordo. Sebelum itu, ia menjalani kehidupan yang membosankan, tidak memikirkan apapun. Ia adalah penyembuh yang disewa oleh unit sihir, mengikuti perintah orang-orang sombong. Setiap hari sama dengan sebelumnya. Tapi sebagai penyembuh, ia juga tahu cara melihat, dan apa yang ia lihat adalah dunia yang penuh dengan orang-orang yang tidak layak diselamatkan. Ordo memberi mereka kekuatan dan kebangkitan. Jadi, kehidupan Alroth akhirnya mulai bersinar. Will berkata ia tidak tahu apa yang disadari Alroth, tapi apa yang ia lakukan itu salah. Jika ia terus seperti ini, banyak orang akan kehilangan nyawa. Alroth memukul ototnya sendiri yang cacat dan menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Ordo mengatakan itu seharusnya seperti ini. Lalu ia melemparkan Will dengan keras ke seberang gang. Will menabrak dinding dan memuntahkan darah. Alroth berjalan ke arahnya, menyatakan bahwa keadilan selalu menang. Will memikirkan itu. Karena cangkang kosong seperti dia, adik laki-lakinya, guru Veronica, dan banyak orang lainnya telah kehilangan nyawa. Alroth berhenti, terkejut. Ia ingin tahu bagaimana Will masih berdiri dengan kerusakan sebanyak itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Will mulai menyembuhkan lengannya sendiri. Luka-luka itu tertutup hampir seketika. Alroth tidak bisa mempercayainya. Setiap luka telah sembuh dalam hitungan detik. Pemulihan macam apa itu? Will berkata ia tidak akan pernah memaafkan Alroth dan bahwa ia akan membuatnya menderita sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Alroth menyerang ke depan, mengatakan ia akan mengambil nyawa Will terlalu cepat sehingga ia tidak punya kesempatan untuk menyembuhkan diri. Will bergerak di saat yang sama, memukul lengan mengerikan itu dengan segala kemampuannya. Alroth terdorong mundur oleh dampaknya. Will menyuruhnya untuk tidak mulai berteriak karena itu, karena ia bahkan belum selesai. Alroth nyaris memproses pemikiran bahwa Will bergerak terlalu cepat ketika Uppercut mendarat tepat di rahangnya. Ia terbang kembali, tersangkut di langit-langit gang, dan jatuh ke tanah benar-benar pingsan. Will menatap tubuh yang tak bergerak itu dan berkata, Alroth sudah pingsan. Ia akan menanganinya nanti. Lalu ia menoleh ke arah guru Veronica, yang masih menghadapi Kraken. Ia fokus dan melancarkan tebasan besar dengan pedangnya, Flash Magic. Makhluk itu terbelah dua, setiap potong menjatuh ke tanah seperti irisan sushi. Veronica mencatat bahwa Will tampaknya sudah selesai juga. Regenerasi monster itu kuat, jadi butuh beberapa waktu. Will setuju bahwa Kraken itu adalah lawan yang tangguh, tetapi ia berbalik tepat setelahnya, membanting wajah Alroth dengan keras dan mendorong tubuhnya ke dinding. Ia menembakkan pisau ke wajah penyihir itu dan berkata ia akan menjawab beberapa pertanyaan. Alroth menjawab bahwa itu akan terjadi dan meminta Will untuk tidak memasang wajah menakutkan seperti itu. Will berkata itu terserah padanya. Ia punya banyak pertanyaan. Ia ingin tahu apa kultus itu dan apa tujuannya. Alroth berkata seorang penganut tidak pernah membocorkan informasi kepada orang luar. Lalu, ia menempelkan belatinya sendiri ke lehernya dan menyatakan bahwa ia akan mengabdikan hidupnya untuk kultus. Ia berharap panjang umur bagi kultus dan mengakhiri hidupnya sendiri. Will membeku. Alroth menangis, mengatakan ia telah mengorbankan dirinya untuk melindungi rahasia kultus. Ia adalah penganut yang sempurna. Dengan itu, jiwanya akan dibimbing ke dunia. Keinginan Lord Claudius. Tapi kemudian pikiran Alroth mulai jernih. Ia menyadari luka itu telah hilang. Alroth bergumam, bingung. Ia yakin ia telah memukul trakanya sendiri. Rasa sakit dari pisau dingin itu nyata. Will berkata ia terkejut saat Alroth melakukan itu. Ia telah meremehkan imannya, tetapi ia mampu menyembuhkannya. Alroth berkata itu mustahil. Ia telah mati. Will menjawab bahwa ia bisa menyembuhkannya bahkan jika begitu. Alroth bersikeras itu mustahil bagi penyembuh normal manapun. Will berkata ia tidak normal, dan bahwa di masa depan, ia akan menjadi penyembuh terbaik di dunia. Lalu ia membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Jika ia bisa menyembuhkan seseorang yang berada di ambang kematian, ia juga bisa menyakiti seseorang sampai titik itu dan menyembuhkan mereka lagi, sebanyak yang dibutuhkan. Alroth memahami apa yang
dimaksud dan ketakutan. Will bertanya apakah ia siap bicara. Alrod pikir ia tidak punya pilihan, tetapi sebelum ia bisa membuka mulutnya, sesuatu mengambil alih pikirannya. Sebuah suara memerintahkannya untuk mati. Kepanikan menyebar di wajah Alrod. Ia jatuh ke tanah, menangis tanpa kendali atas tubuhnya sendiri. Will melangkah mundur, terkejut. Pria itu sekarat dengan sendirinya. Veronica berteriak agar ia menjauh. Sesuatu yang salah. Will patuh. Tubuh Alrod mulai larut menjadi asap. Keduanya menutupi wajah mereka dengan lengan saat sisa-sisa tubuhnya membusuk di tanah. Will bergegas ke apa yang tersisa dan mencoba menyembuhkannya, menyuruhnya untuk bertahan, tetapi itu tidak berguna. Kekuatan hidup Alrod telah dihapuskan dalam sekejap. Semacam kutukan yang kuat, terlalu kuat untuk dibatalkan, gumam Will. Bertanya-tanya siapa di balik kultus itu. Veronica bertanya apakah ia baik-baik saja. Will mengonfirmasi ia baik-baik saja, tapi menggerutu bahwa ia telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan informasi, dan itu adalah kesalahannya. Veronica berkata sudah cukup bahwa murid itu selamat, dan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke akademi. Dalam perjalanan kembali, Will menyebutkan bahwa batu merah itu telah hancur entah dari mana. Veronica berkata kultus dan batu merah itu terlalu berbahaya. Mengetahui mereka ada saja sudah meresahkan, dan mereka harus berhati-hati. Will setuju. Ia berpikir bahwa, dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya, ia membuat kemajuan, tetapi ia bertanya-tanya apakah itu cukup. Veronica berkata bahwa pada akhirnya, ia senang ia juga datang ke lapangan. Ia telah mendesak direktur untuk itu, dan itu. Karena Will, ia menyadari sesuatu. Will mengerti. Veronica baru menyadari keberadaannya di kehidupan ini, jadi ia mengambil kesempatan untuk bertanya mengapa ia terus menggunakan mana untuk menyerang, padahal ia seorang penyembuh. Veronica berkata ia berasal dari keluarga pedagang dan selalu memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan penyembuh dan penyihir penyerang. Mungkin itu sebabnya. Will berkata bahwa jika itu saja cukup, penelitian mana pasti sudah jauh lebih maju. Veronica mengakui ia tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Itu seperti seseorang telah memberitahunya sesuatu ketika ia masih muda. Perasaan samar, sulit dipastikan. Will bertanya-tanya apakah orang itu mungkin memiliki hubungan dengan kultus. Veronica mengubah topik pembicaraan dan bertanya apakah ia ingin makan roti. Will terdiam sesaat, lalu setuju. Bahkan dengan begitu banyak misteri yang masih terbuka, Will telah berhasil menemukan petunjuk untuk menghindari kehancuran yang ia tahu. Tentu saja, ia juga dihukum karena pergi tanpa izin. Di tempat lain, di sebuah rumah bangsawan, seorang pria mati dengan cepat. Ada bekas gigitan vampir di lehernya. Sebuah suara bertanya apakah ia telah mati dan berkata sekarang giliran dia. Wanita itu menghela napas. Ia berkata ia akan melakukannya jika itu adalah perintah dari kultus.